Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga Ustadz Zuma dan kawan-kawan, dan kita akan melihat bagaimana mereka akan membawakan setiap data-data yang berkaitan dengan subtema di perdebatan mereka di hari ini. Biarlah kita semua bisa menyimak diskusi tersebut dari awal hingga pada akhir, supaya kita tidak gagal paham, kita juga tidak salah untuk menilai, karena kita akan melihat bagaimana para debaters ini mereka akan membawakan data, narasi serta argumen yang berkaitan dengan bahan perdebatan atau tema perdebatan mereka di hari ini. Dan pastinya kita akan melihat bagaimana respon dari seorang debaters ketika data yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Pasti akan ada respon-respon yang tidak seharusnya dikeluarkan atau dikatakan seperti itu. Karena kalau kita melihat Ustadz Zuma terlebihnya, ketika dia sedang berdebat atau berdiskusi dengan para apologet Kristen, pasti dia akan mengeluarkan suatu kata-kata yang seharusnya dia tidak ucapkan atau dikatakan. Karena apa? Karena ya itulah, kalau dia sudah merasa kayak dia seperti sedang terpojok atau mungkin dia sudah tidak punya bahan untuk membantah, makanya dia selalu mengeluarkan suara-suara besar untuk menyerang para apologet Kristen seperti itu. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Saya mempersilakan kita semua untuk bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dan mereka ini, oke, sip. Oh, boleh. Nanggapi 5 menit aja ya, penanggapan 5 menit aja. Bang tetap dalam PNA dong, Bang. Ini jadi moderator itu tuh punya kredibilitas gitu. Jangan mau diatur. Kami kan menghargai gitu. Ya, baik, nanti dari Kekristenan juga. Sesi tanya jawab dulu nanti. Ya, sesi tanya jawab dulu, nanti baru sesi tanggapan ya. Begitu, setuju? Setuju dong, moderator kita tunduk dong, moderator. Harus setuju. Baik, ya, gini. Begitu ya, Bang. Silakan. Ya, nanti habis ini 30 menit langsung penanggapan ya dari jawaban-jawaban selama diskusi. Gitu, Gurunda. Ini 2 menit untuk bertanya dari Kekristenan. Iya. Lanjut. Aku dulu, Pak, gimana, Pak? Aku duluan ya. Jadi aku aja, kau yang Pakai siapa? biar lama. Aku enggak siapa? lama. Aku juga dikit, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Aku tanya 2 poin penting ya. Mungkin ditanggapi dengan singkat, dengan cepat aja. Pertama, apakah Nabi Muhammad waktu mati dan meninggal wafat ya, di kubur hari ketiga, dia itu saat dimandikan bajunya dilepas atau tidak? Terus yang kedua, apa benar Nabi Muhammad pada saat meninggal tidak dikafani? Itu aja. Lanjut. Aku pertanyaan juga singkat. Buktikan bahwa kematian baginda Muhammad itu ditunda dalam tanda kutip dalam waktu 3 hari karena wujud kecintaankah, atau karena memang ada faktor politis yang hingga sahabat-sahabat Nabi menunda untuk menguburkan beliau. Gue mau tahu alasan kamu, secara mau dari sirah, mau dari hadis, aku nggak mau tahu. Kamu jelaskan sama saya, kenapa kamu menyebutkan ini adalah wujud kecintaan? Karena begini, Bang, yang saya tahu di dalam Islam, secepat mungkin mayat dari orang teman-teman Islam itu dikubur. Nggak ada waktu tradisi 3 hari itu, Pak. Itu nggak ada. Saya mau tahu tuh kenapa justru baginda Muhammad, jenazah atau mendiang dari baginda Muhammad, mayatnya itu, jenazahnya itu dikubur 3 hari. Kenapa umatnya justru secepat mungkin gitu loh? Itu yang saya mau tahu. Silakan, Bang. Baik, waktunya disetting 5 menit. Bang Mahardika. Ya, silakan Gurunda dimulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, jasadnya itu tetap suci, tidak berubah dan tidak ditimpa kerusakan. Sebab dimakruhkannya kemudian
mengakhirkan pengurusan jenazah itu dikarenakan adanya kekhawatiran terjadi perubahan pada si mayit. Tetapi ini tidak terjadi terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kemudian oleh Bukhari di sahihnya nomor 3667 dari Siti Aisyah. Di situ dikisahkan bahwa wafatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Abu Bakar datang membuka penutup wajah Rasulullah dan berkata, demi ayah dan ibuku, sungguh engkau tetap harum sewaktu hidup maupun mati. Ya, sampai di penghujung hadis itu jelas sekali dikatakan. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama seperti mayat yang lain. Bahwasanya kemudian mayat orang ketika meninggal hari kedua, pertama aja itu sudah mulai membusuk. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengalami hal tersebut. Nah, kemudian ini kekhususan bagi beliau. Tidak seperti manusia biasa. Dan akibat daripada ini, umat Islam itu menyadari bahwasanya apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, itu betul. Bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya tidak mati tapi hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya beliau itu hidup di sisi Tuhan, di sisi Allah. Itu yang ingin saya sampaikan pada saudara. Nah, sehingga ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimandikan, itu tidak ada kemudian bau selain daripada bau harum. Tidak didapati pada diri Rasulullah sesuatu yang dilihat pada mayat lainnya. Nah, ini diceritakan kemudian di dalam musnad yang kami pelajari, ya, di dalam risalah Al-Qusais Al-Kubra di halaman 469 sampai 492. Saya kira begitu sementara, silakan Dinda Kores. Pause dulu waktunya, aku mau open cam. Waktunya di pause dulu, Bang Mardika. Lanjut Bang Kores. Ya, untuk jawaban kepada siapa namanya Edwin, Nabi Muhammad itu menggunakan kafan sebagaimana yang ada di dalam Sunan Tirmizi 917 dan juga satu selimut bergaris gitu. Nanti ini riwayatnya mutawatir ya, banyak ya. Waktunya dijalanin. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikafani memakai 3 potong kain putih dari nyaman. Di dalamnya tidak ada baju yang dijahit ataupun penutup kepala. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Gampang banget menjawabnya ya. Lalu kemudian Aderion tadi udah dijawab sama Gurunda. Jadi di sini gua hanya ingin menegaskan. Gua nambahin gitu. Nah, perhatikan di sini, perhatikan perbedaannya matinya Yesus dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ya. Dari Ayub, dari Ikrimah, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, namun jasad beliau belum juga dimakamkan pada hari itu, malamnya dan hari esoknya. Jadi 2 hari kemudian baru dimakamkan, sehingga dimakamkan pada malam Rabu. Mereka berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum wafat, hanya saja beliau naik ke langit dengan ruhnya sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum wafat, akan tetapi beliau dinaikkan bersama ruhnya sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Demi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak meninggal sampai ia memotong-motong tangan-tangan serta lidah-lidah mereka. Umar radhiyallahu anhu terus berkata sampai berbusa kedua sudut mulutnya sebab ancaman dan perkataannya. Kemudian Abbas radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia karena beliau adalah manusia biasa dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia. Maka makamkanlah sahabat kalian. Nah, gitu Aderion. Jadi ini perbedaannya gitu. Ketika Nabi mati, insya Allah syahid, beliau ini sangat tidak diterima kematiannya. Karena apa? Saking cintanya para sahabat Nabi kepada nabinya gitu. Ini Sunan Darimi 83 yang gua bawakan ya. Sedangkan kalau kita kembalikan kepada kawan-kawan Kristen, Yesus mati, muridnya melarikan diri. Jadi levelnya beda kawanku. Itu satu. Terus yang kedua, kami sepakat Yesus mati, tapi sejarah mengatakan Yesus tidak bangkit. Jadi kalian jangan bawa iman kalian ke dalam dialog ya. Yesus itu mati, dia nggak bangkit gitu. Jangan jualan kebangkitannya di sini. Thank you. Silakan di setting waktunya 2 menit untuk Muslim bertanya. 2 menit. Bang Mardika. Ya, silakan Bang Kores dimulai dulu. Ya, Guruna silakan. Silakan, Dek, silakan. Oke. Kawan-kawan seperti yang kita ketahui ya, orang-orang yang selalu mengetuk rumah-rumah tetangga Islam lalu menawarkan, sudahkah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat? Ternyata orang-orang ini belum ada satupun yang sudah di sorga. Jadi sudahilah kalian mengetok-ngetok rumah kami, lalu kemudian menawarkan Tuhan kalian, kalau belum ada satupun orang Kristen yang sudah ada di sorga. Dan mohon diganti di setiap obituari, bahwa belum ada itu orang yang sudah sampai di rumah Bapak di sorga. Please, ya. Edwin sudah mengakuinya, tidak ada satupun orang Kristen yang mati sudah ada di sorga. Thank you Edwin pengakuannya. Pertanyaan gua sekarang, kenapa
Ketika sejarah penyaliban dan fakta penyaliban itu orang baru mati di hari ketiga, Yesus kok 3 jam sudah mati. Kenapa manja sekali Tuhan kalian? Disalib jam 12, jam 3 meninggal. Kores disalib nih. Hari Senin, meninggalnya Senin depan. Itu Kores. Yesus lu cuma 3 jam itu kenapa? Silahkan. Baik, Guru Nda, dilanjut. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mengalami kematian? Sedangkan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 sangat jelas dikatakan bahwasanya Tuhan itu tidak tersentuh oleh kematian. Tuhan bersemayam dalam terang tak terhampiri. Seorang manusia tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Tuhan mau mati, menandakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya tentang kematian. Siapa yang mencabut nyawa Tuhanmu itu? Si Yesus itu, silakan. Waktunya di setting 5 menit. Nanti setelah 3 ronde langsung ke menanggapi dari jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan dari ronde pertama, 2 dan 3 ya. Setelah ronde ketiga ya. Silakan 5 menit untuk menanggapi menjawab dari pihak Kristenan, Bang Yoyon atau Bang Meta. Coba dulu, Bro. Bang. Aku ya. Tolong di pause sebentar, aku mau buka data. Buka data ya. Saya membuka data atas pepesan kosong di luar sana yang mengatakan tidak ada bukti bahwa sejarah Waktu dijalanin. Yesus itu bangkit. Sebelum saya bukain dari bukunya ya. Flavius Josephus halaman 780 bahwa dikatakan di sini Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Sementara penulisnya ini bukan orang Kristen, penulis sejarah, orang Yahudi. Nah, lihat ya. Jesus a wise man, ya. Pilate at the suggestion of principal men amongst us had condemned him to the cross. Jadi dihukum salib dan alive again the third day, bangkit kembali pada hari ketiga. Kita tidak butuh cocok logi dari hanya dari kitab suci, tapi sejarah juga mengakui ya. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya siapa yang mengambil? Tadi sudah dibilang, baca Yohanes 10 ayat 17. Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Pertanyaannya diulang lagi, kenapa kok Tuhan mati? Memang Tuhan nggak bisa mati, makanya yang mati itu adalah kemanusiaannya. Dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Dikatakan dia yang dalam roh membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia orang mati. Itu bukti bahwa keilahiannya memang tidak bisa mati. Mau disalib, mau diapain, ya nggak bisa. Karena karena Allah memang bukan manusia. Tuhan itu yang ada di dalam kodrat Kristus, itulah kodrat kemanusiaannya, Bang Zuma. Simpe Alim. Masa mesti berulang-ulang kali kita bicarakan bahwa Tuhan dan Allah itu berbeda. Tuhan adalah kodrat kemanusiaan, Allah adalah kodrat sang halik yang ada dalam diri Yesus. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah dia mati, dia nggak bisa mati dalam keilahiannya. Yang mati adalah kemanusiaannya. Gitu. Oke, silakan lanjut, Pradik. Ya, terkait tentang ini loh, tentang aku udah bilang kepada Bang Zuma, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus mati? Ya, sementara di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dia itu tidak takut dengan maut, kan begitu kira-kira pertanyaannya. Nah, ini aku jawab nih, Bang. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus mati? Permasalahan itu terkait tentang kata Tuhan dan Allah ini yang Abang itu selalu salah paham. Di dalam forum apapun. Ketuhanan Yesus itu justru merujuk kepada kemanusiaannya. Yesus itu disebut Tuhan, Kyrios, itu merujuk pada kemanusiaannya. Makanya dia disebut dia yang dilahirkan. Yang dilahirkan Tuhan yang telah lahir. Bukan merujuk pada keilahiannya, karena Allah itu roh. Nggak pernah disebut Tuhan itu roh. Allah itu roh. Tapi kalau Tuhan itu, Bang, Tuhan itu merujuk pada gelar dia. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena kepada dia telah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Nah, itu dalam posisi lain tuh. Nanti kita akan membahasnya, Bang. Nah, kedua, tentang 1 Timotius 6 ayat 16. Dalam keadaan manusia pun, Yesus nggak takut dengan maut. Justru dia mengalahkan maut. Dalam keadaan manusianya pun, Pak. Dia kan mati kan dalam keadaan manusia. Dalam keadaan manusia pun dia mati. Dia bukan takut dengan maut. Buktinya apa? 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana sengatmu? Buktinya apa? Yesus bangkit. Dan dipertegas dari fakta sejarah. Di dalam Flavius Josephus dinyatakan bahwa Yesus itu bangkit, Pak. Itu bukan fakta hanya iman, kepercayaan toh. Enggak. Itu fakta sejarahnya. Nah, fakta sejarah tentang penyerupaan Isa ini, siapa itulah? Si Jojon kah? Si Budi? Si Anto? Kan nggak ada yang tahu kalian. Ya, karena memang itu adalah fakta iman murni dong ya. Tapi siapa ini? Orang namanya siapa? Nggak ada yang tahu. Kalian debat itu. Kalian yang berdebat, bukan orang Islam, bukan Kristen. Minta maaf. Gue tarik omongan gue tentang dongeng. Tapi itu tidak terbukti terkait masalah sejarahnya. I'm so sorry, tentang kaitan itu.
kalian tidak pernah ada yang bisa membuktikan bahwa Anisa 157 itu adalah kebenaran material. No, itu kebenaran formil. Itu saya orang hukum, saya tahu tentang formil dan material. Seperti itu kira-kira mungkin dari host. Silakan. Ya, tanggapi yang belum ada orang di surga. Bentar, 50 detik tadi, tolong di pause dulu di 50 detik. Pertanyaan Bang Juma, siapa yang menyangkut nyawa Yesus itu ya? Tadi udah jelas, tidak ada yang Udah dijawab. Baik. Terus yang 3 jam gua gimana? Yang 3 jam udah mati? Kok nggak dijawab? Baik, silakan. Di mana selama mungkin orang yang dieksekusi mati itu dipermalukan, Pak. Selama mungkin memang itu seperti itu. Kecuali ditembak. Kalau ditembak itu, Pak, kalau misalnya kita kan eksekusi mati, kita kan ditembak. Ditembak itu cuma 1 detik. Tapi justru penyalipan itu secara hukum, secara rasio hukumnya, Pak, memang dibuat selama mungkin orang-orang melihat ini loh penjahat kita, kira-kira begitu. Itu memang dibuat selama mungkin, memang begitu. Itulah penyalipan, disiksa, Pak, bukan dimatikan. Yesus itu disiksa. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Gak ada, Bang. Kok nanya lagi sih, Bang? Ya siapa? Apa jawabannya? Oke ya, gini. Bukan, Bang. Jawabannya apa? Malaikat, saya jawab. Malaikat pencabut nyawa itu cuma ada di teologi Islam. Yang cuma ada di teologi Islam. Bentar. Pakai soundcard begini. Enggak, bentar. Silakan Jangan gitu waktu loh. 2 menit untuk bertanya dari kekristenan. Di setting 2 menit. Ya, teologi Islam. Saling menanggapi, bentar Bang Ade. Udah, ini peraturannya memang pakai sorak-sorakan gini ya. Enggak, kalau ini variasi aja Bang Metraton. Nanti Biar bisa semangat. Sebentar. aja. Kalau untuk sebentar. Kalau untuk tertawa, tidak kita bukan tertawa, nanti aja tertawanya pada saat seksi terakhir. Kalau untuk tepuk tangan paling ya, nanti kita bikin ya. Oke. Ya. Tadi Silakan 2 menit. pertanyaan dari Bang Zuma itu udah ditanggapi sebetulnya semua. Nanti kita ini lagi refresh lagi. Ya, Silakan. nanti Jawabannya nggak ada, tanggapan Udah. aja tapi jawaban. Bukan. Gini, Ada, Bang, gini, Bang Bang. Zuma, ada. Ada, Bang. Gini, Bang Juma. Dengar. Di dalam Islam itu ada malaikat pencabut nyawa. Kalau kita itu tidak mengenal Bang Ade, kita fokus ke ini Oke. aja nanti habis ronde ini. Bentar, ini kan Iya, jawaban. nanti ada sesinya. jawaban loh, Bang. Kamu jangan nanti ngomong nggak dijawab, begitu dijawab kamu motong. Iya, udah ada Sekarang jawabannya 2 tadi. menit untuk bertanya. Silakan. Silakan bertanya. Tidak. Ya, ini jawabannya nih, jangan ngomong besok-besok. Yang belum dijawab enggak? Tidak Lah, ada. memang Lu nggak Tanya. lu nggak usah ngejawab, lu nanya lu. Ini 2 menit lu nanya. Oh gitu. Oke, Ini kita udah. ke bagian sesi bertanya ya. Sesi Oke, bertanya silakan, silakan dari Pra. Kristen ke Silakan, Pra. Islam. Sesi Kau bertanya duluan aja, tanggapan. kau duluan. Nanti aku belakangan. Kau duluan pertama. Gak apa-apa. Aku belum siap, Pra. Coba kalau udah pernah pertanyaannya. Lu bawa topik, lu nggak punya pertanyaan gimana sih? Gak apa-apa kan Oke, memang bentar, tadi gua baru, Bang. Bang Rion memang Gua baru. dadakan Dadakan tadi. dulu, Bro. Dadakan. Maklum ya. Silakan. Ya, Pra. Untuk sesi Pra, silakan. tanggapan. Oke ya, tadi aku nanggapin bahwa tadi menarik ya, bahwa dikatakan meninggal, bahkan tadi ada yang katakan itu nggak meninggal, padahal Abu Bakar tuh udah mengatakan bahwa kalian semua yang menyembah Muhammad itu artinya berhentilah menyembah Muhammad. Itu ada di dalam hadis dan di dalam sirah. Saya buka sirahnya ya. Di dalam sirah ya dikatakan tadi nggak dijawab ya bahwa Muhammad itu ternyata tidak dibuka bajunya pada saat dimandikan. Ya. Tidak dibuka bajunya pada saat dimandikan. Tadi nggak dijawab, padahal di dalam sirah terjawab. Nah pertanyaannya gini, kalau dia tadi katanya Zuma itu kuburannya jasadnya harum, lantas kenapa dia dikubur gitu? Kalau dia wangi ya dibiarin aja gitu. Kalau teman-teman pernah liburan ke Toraja itu mayat itu ditaruh di kamar gitu aja. Kenapa nggak ditaruh dibiarin gitu ya? Kenapa dikubur? Artinya kan bau gitu. Coba dikasih alasan yang tegas ya. Dan saya tadi membuka hadis yang dikasih sama Zuma itu di dalam Sahih Bukhari 3667 itu kok isinya malah jenggot Abu Jahal isinya. Ya. Perlu saya open cam nggak? Kok malah jenggot Abu Jahal? Boleh, Pra. Boleh dong. Nih, Pra. sebentar. Di pause dulu. Sebentar, pause. Ya. Tadi katanya Dulu, Bang. nih. Kan si Zuma bilang Bukhari 3667. Loh ini kok malah ceritanya siapa ini? Kamu cerita siapa? Abu Jahal. Kamu kasih data yang betul dong. Masa reputasinya udah internasional begini, ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi saya catat, saya cek. Terus tadi buku yang kamu sebutkan itu sebentar. Kok juga nggak ada ya? Saya buka tadi buku yang kamu katakan itu Musnad Al-Qasas Al-Kubro halaman 492. Itu juga nggak ada isinya. Coba kamu tunjukin, ada nggak datanya tadi? Ya. Oke, pertanyaan saya mungkin itu aja. Terima kasih. Lanjut, Pak. Baik, waktunya sudah habis. Silakan. Iya, dong. Duluan. Waktunya udah habis Bang Ade, nanti aja. Oke, Waktunya udah habis. coba. Bang Juma atau Bang Kores yang duluan ngejawab? Silakan. Ya, silakan Dinda Kores. Dinda Kores. Monitor, Bang Kores. Oh, mungkin turun dulu. Bang Kores lagi di YouTube kali. Ya, baik.
tadi ketika saya membahas ini ya, ini terkait dengan apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan wafatnya beliau. Ya, jadi terdapat sebuah kisah yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW dinukilkan dalam Sirah An-Nabawi. Ya, ketika kemudian beliau menceritakan tentang sakitnya dirinya, dia sudah menyampaikan sebelumnya bahwasanya apa yang diuraikan terkait dengan ayat Al-Quranul Karim itu berbeda dengan apa yang diceritakan tentang dirinya yang berdasarkan tentang pribadinya. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan tak lama menjelang wafatnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sakit dan suhu tubuhnya meninggi. Lalu di sana kemudian dia menceritakan keadaan dirinya bahwasanya apapun yang terjadi itu jangan kemudian beliau ini dianggap sama seperti diperlakukannya Nabi Isa alaihissalam oleh kaumnya, oleh umatnya. Sehingga beliau bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, tenanglah kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, lihatlah pintu-pintu masjid yang terbuka. Nah, artinya bahwasanya selama pintu masjid itu terbuka, artinya Islam itu tidak akan pudar meskipun baginda Rasulullah Muhammad SAW itu telah meninggal dunia. Maka reaksi kemudian Umar Abu Bakar saat wafatnya kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini itu diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Ketika beliau menceritakan ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah Muhammad SAW itu sudah wafat. Sebenarnya Rasul itu tidak wafat. Beliau itu tidak wafat, sama seperti Nabi Musa yang kemudian kaumnya menganggap bahwa Nabi Musa itu telah wafat. Pada sesungguhnya dia itu terangkat sama seperti Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya hilaf. Nanti coba saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Silakan Dinda Kores. Salah ya, Iya, saya hilaf menyebutkan data saya itu ya. Si Edwin bilang nggak dijawab. Lah tadi gua bawa Sunan Tirmizi 917 itu nggak dibahas sama lu. Nyimak lah, Bre. Baik, di mute Ini dulu loh. Bang Metatron. Silakan Bang Kores, di mute dulu Bang Metatron. Nah, siap. Ini loh Sunan Tirmizi 917, my bre. Tuh. Oh ya, gua openkan dulu. Nabi SAW dikafani memakai 3 potong kain putih dari Yaman. Di dalamnya tidak ada baju yang dijahit ataupun penutup kepala. Tuh, udah gua kasih. Oh, nggak dijawab. Yang mana lu? Ngerokok enggak tapi tell me. Nah, apa ya? Jadi gue bahas apa lagi anjir? Oh iya. Ini aja deh. Yesus. Mana ini Yesus disalib? Enggak ini. Apa namanya? Yesus disalib cuma 3 jam itu mati itu. Mana itu jawabannya? Kalian membenarkan sama kayak orang Kristen yang mati belum ada di sorga? Membenarkan juga. Nah, lagi-lagi kan pengajaran dari Kores ini tidak pernah diajarkan di gereja. Taunya dari Kores gitu kan, mengenai apa yang ada. Akhirnya apa kalian? Sakit hati jadinya, kan gitu. Selamat datang di kebenaran. Harus izin, Gitu. izinin. Enggak, pertanyaannya Bang Kores, coba dipertegas. Di mute dulu, waktunya di mute dulu, waktunya di mute dulu. Iya, di mute dulu, Bang. Di mute dulu, biar ditambahin nanti. Enggak apa-apa ditambahin. Ya udah itu pause ya waktunya. Iya, di pause aja, Bang. Jadi gini, nanti lu jawab di sini ya. Adik-adik lu jawab di sini. Gue seneng dijawab nih malah. Oke. Penyaliban itu kita pakai fakta medis ya, fakta medis. Nah, di sini bisa lihat lo di NCBI. NCBI ini dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Amerika Serikat. Makanya dia government historical evidence untuk penyaliban. Kalau korban disalib kepalanya di atas, itu bisa menghabiskan beberapa hari, bukan beberapa jam, Bre. Di atas kayu salib sebelum jangan dijalanin, ini si Aderio nanya. Sebelum mereka mati. Teknik yang digunakan orang-orang Roma untuk memperlama kematian adalah mematahkan kaki yang ada di bawah lutut dengan instrumen tumpul, maksudnya benda tumpul, alat tumpul gitu. Nah, ini Yesus lu disalib jam berapa? Ada yang ngomong jam 9, ada yang ngomong jam 12. Matinya jam 3 sepakat gitu. Sehari belum nyampe udah mati. Dosa apa yang ditebus kalau cuma disalib 3 jam tuh dosa apa? Kayak gitu. Kalau mau kita perparah lagi ini kasusnya, Maebre, Yesus lu disalib, matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Apa? Mau sulap? Iya, mau main sulap di sini. Lu kalau mati di kayu salib, bangkit dari kayu salib gitu loh. Jangan ada pertunjukan sulap di sini. Aku nggak ngerti. Gitu. Sulap tuh gimana, Bang? Aku nggak ngerti nih, gimana tuh maksudnya? Sulap tuh gimana? Yesus bangkitnya di kayu salib atau di goa? Mungkin itu nanti di TikTokan aja. Loh, kok di gua? Lu gimana sih? Oh ya udah, ini gua lanjut lagi ya. Ini waktu gua. Enggak, Udah. Kita ini bentar kan ya. pertanyaan nggak penting Nanti gitu dulu, loh. Bang Rion, nanti Loh. kita ada sesi lagi, Bang Rion. Lu kalau maksudnya gini ada Rion, kalau memang Tuhan lu Tuhan, kalau memang Allah lu adalah Yesus itu 3 bulan di kayu salib, jangan 3 jam. Dilanjut dulu nanti. Sama, nah parameter itu lu dapat dari mana, Bang? Bang Kores, Parameter udah itu Bang dari mana? Kores, kita lanjut dulu. Karena Tuhan itu tidak payah, Bre. Enggak, bukan. Gue pengen tahu Udah, Bang, parameter lu kita apa itu. lanjut. Gue nih Sabar Rion, ini waktu gua. Lu Iya. malah jadi emosi. Sabar Kan ya. ini, Bang. Ini kan lagi di stop, Bang. Ini kan nggak ada waktu. Tenang aja. Calm down. Ini kan nggak ada waktu. Iya gini ya udah kalau Oke, kita lu mau lanjut lanjut dulu. ya.
Iya. Nanti Lu ini banyak di belajar sesi lu, Bro. TikTokan aja ya. Siap, Gimana sih? Waktunya, silakan Pak Kores. Ya udah, oke kita lanjut ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan mudah dari siapa namanya itu Edwin Huta Barat sudah dijawab oleh hadis yang dibawakan Gurunda dan juga hadis yang gua bawakan gitu ya. Yang gua mau tanggapi sekarang soal Flavius Josephus. Apa tuh? Apalagi ini motong-motong mulut tiap gua ngomong. Waktu gua lihat itu berkurang. Hadisnya salah. Oi. Waktu di pause. Ya, Bang Kores lanjut. Iya, yang saya maksud itu sorry ya, di hadis riwayat Ahmad Musnad 4 187. Sorry. Sip. Nah, itu udah dibenerin. Perkara gitu doang rewel banget. Ya waktu gua hilang berapa tuh? 30 detik waktu gua hilang. Tuh Bang, Kores gak ada waktu Bang. Tadi kan udah dimatiin. Itu 55 tadi 117. Dilanjut dulu Bang Kores, Balikin, silakan dilanjut. gue perintahin balikin. Kasih dia waktu. Ya, 117 tadi gua lihat kok. Bos kok. Lanjut. Ya, oke. Nah, sekarang gua mau menanggapi soal Flavius Josephus ya. Flavius Josephus lu perhatikan di sini, Flavius Josephus. Ini suka bohong-bohong aja kerjanya ini orang-orang. Nah, Testimonium Flavianum. Nah, kita buka ya. Kenapa disebut Testimonium Flavianum ketika ada buku namanya Antikitis, tapi istilahnya ini dibedakan? Karena itu adalah sebagaimana yang dijelaskan di sini, Maibre. Nih, lu baca di sini ya. Nih, di Antikitis punyanya Josephus itu telah dianeksasi oleh kawan-kawan Kristen sehingga ditambah-tambahkan. Mana si Yesus itu? Yesus. Nah, ini. Nah, di Antikitis yang memiliki dua referensi terkenal tentang Yesus, yaitu di buku 20 sama di buku 23. Ini tidak datang dari Josephus sendiri. Could not have come from Josephus. And undoubtedly, dan tidak diragukan lagi, ini direpresentasikan oleh a letter Christian copies. Orang-orang penyalin beragama Kristen, dar selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa gua bilang semua ahli sejarah sepakat Yesus lu mati tidak bangkit. Terima kenyataannya, Bre. Fakta sejarah tidak bisa dipatahkan oleh asumsi teologis. Thank you Elia Miron. 2 menit untuk bertanya. Habis ini langsung tanggapan dari 3 round tadi ya. Habis dijawab sama pihak kekristenan. Silakan dilanjut Bang Kores. Oke, dulunya apa nih? Aku masuk duluan ya. Silakan. Ya, jadi gini ya kawan-kawan, fakta medis itu semua fakta. Lu cari di dunia digital ya. Orang disalib itu pasti pertamanya disiksa dulu, dicambuk, disuruh gotong kayu salibnya sendiri gitu kan. Lalu kemudian disalibkan. Dengan segala kesiksaan tersebut, fakta sejarah menyatakan disalib itu 3 hari minimal lu baru mati. 3 hari. Kenapa? Karena yang dipaku bukan pala lu, tapi tangan sama kaki gitu. Ini Yesus lu yang lu anak Allah yang maha tinggi kan, gitu ya. Yesus lu yang lu firman Allah kan. 3 jam disalib udah meninggal. Dosa manusia yang mana yang bisa ditebus kalau 3 jam disalib cuma udah meninggal? Itu satu. Yang kedua ini yang mesti lu counter ya kawanku. Yesus lu ketika mati di kayu salib bangkitnya di mana? Kalau di goa itu sulap. Tapi kalau bangkitnya di kayu salib, gua benarkan iman lu. Ya, buktikan itu. Thank you, silakan Gurunda. Ya, saya masih berputar ke situ, masih seputar ini. Seputar terkait siapa yang mencabut nyawa Tuhan kalian. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas diterangkan bahwasanya yang disebut Tuhan itulah yang mematikan. Elohim, Memit, Amekaye, Morid, Seol, Paya'al. Jelas itu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Lalu Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membunuh dan mencabut nyawa Yesus? Itu loh. Nyawa Yesusnya ini kan dicabut sampai dia meninggal, sampai dia mati kan, jadi mayat kan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut nyawanya? Kan ada yang mencabut nyawanya. Tidak mungkin tidak ada. Karena ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian itu salah sembah, yaitu manusia, Yesus ini mutlak. Ada yang mematikannya, ada yang mencabut nyawanya. Siapa? Gitu loh. Ya, itu dulu fokus ke situ. Silakan mau Bang Kayapas atau Bang Aderion. Lanjut Bang. Ya. Tadi ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada 2 orang. Coba di pause sebentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih. Tadi yang nyuruh buka Mustad Ahmad 4187 ini siapa? Ya. Kok 187 ya? Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada 2 orang atau salah satu dari 2 orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah, wajar sih, namanya juga masih Islam ya. Cuma tadi pertanyaannya, siapa orang Yesus tentang mati 3 jam ya? Saya coba paralelisasi ini. Mudah-mudahan paham ya dengan menjawab. Taruhlah Yesus itu Isa, seperti apa tuduhan kalian? Di sini di dalam Al-Qur'an, ya. Enggak sama, Bre. Enggak sama. Enggak mau. Bentar. Jangan dipotong ya. Kalau potong pause dong, Mahardika. Di sini justru dikatakan
Allah berfirman ketika, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkat kamu. Jadi, Nah, apa Edwin? Nggak sama. Yesus sama Nabi Isa nggak sama, beda. sebentar ya makanya. Beda, Bre. Ya. Ternyata saya nggak oke lah, beda ya. Tapi di sini ada satu orang sejarah. Nggak, nah, sekarang nggak nyambung dong kalau dibahas out of topic jadi. Sebentar dong. Ini kan kita katanya nggak boleh Al-Quran. Saya pakai orang ini aja, Ibnu Ishaq. Ibnu Iya, Ishaq, iya. orang yang ada di abad 9 mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menduga bahwa Tuh itu di situ Nasrani, berarti bukan Kristen, bukan beda. Nasrani Kristen beda, Yesus Isa beda. Potong dong, hargain dong. Topik Bang Metraton, jangan out topik. Jangan potong, Fokus jangan aja di potong, Yesus. Bentar, Nggak, jangan dipotong, di pause sabar. waktunya kok, di pause kok waktunya. Jangan out topik maksudnya. Fokus Oke. di Yesus aja. Ya, sabar ya. Di sini Allah mematikannya selama saat 3 jam pada permulaan siang hari, yaitu ketika Allah mengangkatnya kepada dia. Jadi Allah mematikannya 3 jam. Nah, ini tanya aja sama Allah. Terus dikatakan, Ishaq Ibnu Bishr meriwayatkan dari Idris, dari Wahab, bahwa Allah mematikannya selama 3 hari loh. Katanya nggak mati. Tapi ini semua penulisnya Islam dan mengatakan Isa itu mati. Jadi kamu mesti selesaikan dulu permasalahannya. Kalau Yesus bangkit, jelas. Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Rasul Thomas menyucuk. Dia mengatakan, sebelum aku menusuk bekas paku di tangannya dan lambungnya, maka aku nggak percaya. Saat Rasul Thomas menusuk, dia percaya dan dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya. Jadi itu juga sekalian menampol pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus diambil sama malaikat pencabut nyawa. Di dalam kekristenan tidak ada. Karena tadi saya sudah bacakan dalilnya, Yohanes 10 ayat 17. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada yang bisa mengambil dari diriku. Dan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jelas itu. Ya. Tadi justru pertanyaan kenapa kalau mayat tadi katanya wangi, kenapa dikubur? Tadi nggak dijawab itu ya. Malah dijawab ini hadis jenggot sama hadis ngomong tengah malam nih. Ya. Lanjut, Pra. Tentang masalah kalau di satu statement tertentu tadi disebutkan Muhammad adalah itu membuktikan Aderion bahwa baginda Muhammad adalah manusia biasa. Tapi sekarang dinyatakan bahwa dia tidak mati. Nah, berarti bukan manusia biasa. Berarti ini bukan manusia biasa karena dia nggak mati. Faktanya Pak, kalau di dalam ini teman-teman Islam itu, walaupun di dalam internal Islam itu juga berdebat itu tentang Nabi Idris itu nggak mati Pak. Itu konkret itu, dia tidak mati. Nasibnya seperti apa? Dia bukan manusia biasa seperti. Bagaimana pertanggungjawabannya? Mana yang lebih luar biasa? Nabi yang tidak mati tapi diangkat, dan bagaimana bagi Muhammad? Muhammad itu meninggal. Kalau kami bisa menjelaskan, saya ini Bang Juma, kami bisa menjelaskan tentang Henok dan Elia, itu bisa menjelaskan. Kamu gimana? Never, nggak akan bisa Bang Juma, itu nggak akan bisa jelasin itu. Kecuali berdebat kamu sama ulama, pasti. Aku bisa jamin nih Bang Juma itu pasti kelabakan, pasti. Aku jamin. Ya, hadis aja salah terus, Pra. Gimana lagi bahas itu? Hadis aja salah bolak-balik. Iya, kan ada kan Nabi yang tidak mati. Nah, itu gimana? Itu levelnya apa? Manusia biasa atau manusia luar biasa? Sementara baginda Muhammad tidak mati, kamu sebut. Nah, maksud lu gimana? Nah, Ini pertanyaan kita yang dijawab ini atau apa ini? Pertanyaan kita kan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Loh, Bang, matiin. Apa Udah dijawab. Apa siapa? Tidak ada, Bang Juma. Berarti dia nggak mati dong? Bukan begitu. Kan abang kan nanya, pertanyaan abang ini Bang Juma. Abang kan nanya, siapa yang mencabutkan begitu. Jadi gini, abang mesti membuktikan bahwa ada proses pencabutan nyawa. Lah, kan gitu. Benar atau enggak? Orang mati itu pasti nyawanya dicabut. Nanti ditanggapi. Siapa yang bilang dulu Aderion. Siapa yang bilang pasti? Siapa yang bilang pasti? Selesaikan dulu ya Bang Juma di Kita debat dulu. Kita debat dulu. Selesai sesi ini, dijawab. Serius, Silakan. lu debat di situ Bang. Lu akan mangap-mangap Bang. Serius Bang. Dijalanin, silakan. Iya, waktu dijalankan. Silakan Bang Aderion lanjut. Apa nih? Ngapain? Aku nanya atau gimana? Tentang pertanyaan. Selesaikan jawaban timernya. tadi selesaikan. Iya, tentang ini, tentang masalah Bang Juma yang mengatakan bahwa baginda Muhammad itu adalah bentuk membuktikan kalau dia adalah manusia biasa. Loh, ada yang lebih luar biasa dari beliau. Bahwa ada nabi dalam Islam tidak mati. Enggak, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Loh, kami berulang kali kami sudah menjelaskan itu, Bang. Bahwa tidak ada pencabutan, itu konsepnya Islam. Itu konsep Islam. Kami sudah menjawab itu, Bang. Gimana sih, Bang? Sudah Bang Juma sudah di-mute. Bang Aderion lanjut dulu. Kan sudah dijawab oleh kami, oleh rekanku kan, disebut tidak ada konsep pencabutan nyawa, itu tidak ada, Pak. Nah, kecuali kamu bisa membuktikan bahwa nyawa itu dicabut. Di mana? Nah, di mana itu? Kalau ada, kamu kasih ayat itu, baru kamu timpakan kepada kami. Ini siapa dia yang mencabut? Nah, baru, fine. Mencabut itu kan itu konsep Islam, Pak. Bukan konsep Kristen, Bang Juma. Itu bukan konsep Kristen. Nggak ada mencabut nyawa.
Konsep penjemput nyawa itu nggak ada. Berulang kali kami jelaskan itu. Nah, silakan. Lanjut Bang Juma. Sekarang sesi tanggapan dari round 1 sampai 3 ya. Waktunya berapa menit? Per narasumber 5 menit atau gimana jadi 20 menit? 5 menit. Sini aku Oke. mau open cam. Baik, dari Kristen dulu silakan dimulai. Tanggapan dari Gua dulu lah. Oh, dari Muslim dulu. Kan tadi baru Kristen. Iya. Ya. Dari Muslim dulu. Ya, Afwan ya, Gurunda aku duluan ya. Menanggapi ya Bang Kores 10 menit waktu. Iya ya. Oke. Ya jadi ini Ibnu Katsir dibawakan oleh Metatron gitu. Dalam rangka menghindar dan mengelak dari pertanyaan Kores, kenapa Tuhan dan juru selamatnya orang Kristen 3 jam di atas kayu salib mati? Kan gitu. Akhirnya dia pun mencari remis. Nabi Isa dan Yesus sama gitu dia. Nih, tafsir surah Ali Imran ayat 55-58. Soal mematikan 3 hari dan 3 jam itu bukan dari Allah kawanku. Itu dari Ali ibnu Abu Thalhah. Itu satu. Yang kedua Muhammad ibnu Ishaq. Tapi disimpulkan oleh Imam Matar Al-Waraq mengatakan yang dimaksud ialah sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dari dunia, tetapi bukan wafat dalam arti kata mati. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Jarir bahwa yuwafihi artinya mengangkatnya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wafat dalam ayat ini ialah tidur seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya Al-An'am ayat 60. Selamat datang di kebenaran. Jangan lu takiat Korintus motong-motong dalil di dalam Islam gitu, ya. Jadi sekarang gini aja deh, gua akan bertanya kepada kawan Kristen yang menyamakan Yesus dan Nabi Isa, kenapa lu mengimani tafsir Ibnu Katsir, ya? Dan juga tolong dijawab, kenapa Sebentar Bang Kores, Tuhannya? di-mute dulu, ya, sebentar kenapa? di-mute. Bang Kores jangan bertanya dulu, nanti ada sesi TikTokan 40 menit. Ini menanggapi dari round 1 sampai 3 tadi Bang Kores. Oh ya udah kita tanggapi ya round 1 dari sampai 3 ya udah ya. Jadi gua nggak akan pakai kata kenapa. Inilah yang menjadikan gua itu ngapain orang masuk Kristen ya? Tuhannya aja nggak kuat disalib. 3 jam aja udah mati dia. Ngapain? Ngapain lu masuk Kristen? Kan gitu. Tuhannya aja lebih lemah dari kalian wahai segolongan manusia. Kores aja bisa berani menjamin. Gua itu lebih dari 3 hari kalau disalib gitu. Apalagi dipaku cuma di tangan sama di kaki doang ya. Elah, gitu doang. Oh, tapi kan Yesus ditombak di Yohanes 19 kan Yesus ditombak. Jangan bawa-bawa tombak ya, jangan bawa-bawa tombak. Itu Yesus ditombak, posisinya Yesus udah mati. Jadi tombak tidak menyelamatkanmu. Yesus ditombak, posisinya udah mati, kan gitu. Itulah yang gue tanya, ngapain gitu? 3 jam doang udah meninggal terus dituhankan gitu. Nah itu yang nggak dijawab oleh Aderion malah menguatkan gue. Lalu kemudian ini nanti berhubungan sama yang Gurunda bawakan, yaitu mengenai bahwa Yesus itu matinya diracun gitu. Yesus matinya diracun, di mana datanya? Aman, datanya gampang. Nah, kita buka di christianity.com, wes bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena orang Kristen Indonesia tukang bohong. Pakai Korintus mulu kerjaannya. Christianity.com dikatakan di sini, gall in the Bible, ya, gall in the Bible. Jadi, there they offer Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. Nah, itu di Matthew 27 nomor 34 ya. Nah, ini kata gall ini nanti diterjemahkannya empedu dia. Kan aneh ya, empedu gitu kan. Padahal ini racun, bre. Nggak percaya. Nah, di sini. Kita lihat di mana dia? Nah, di sini. In various instances, God describes hemlock. Apa itu hemlock? A poisonous herb. Nah, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, gue terjemahkan. Ini gue copy dulu. Nah, kita translate ya. Hah? Ya itu dia. Gue juga bingung. Bahasa Inggris lemah. Islam yang paling bagus. Lanjut, Bang. Gue ngerti dulu. Dilanjut dulu Bang. Kenapa Roh Kudus itu tidak mengaruniakan kalian berbahasa banyak bahasa gitu? Gue bingungnya di situ. Lanjut, Bang. Nah, di sini ya, mana tadi itu? In various instances tuh mana? Susah banget gue mau nerjemahin ini doang juga. Gue copy ini. Mau nerjemahin buat teman-teman kamu kali. Kalau gue nggak berbagai contoh, empedu di sini nih, gal yang disebut empedu ini menggambarkan hemlock. Apa itu hemlock? Ramuan beracun. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesus lu diracun. Matius 27 nomor 34. Gitu, bre. Jadi ini berkaitan sama Gurunda. Dan inilah jawaban yang benar ketika ditanya kenapa Yesus 3 jam doang udah mati di kayu salib gitu. Bangkitnya di goa dia. Padahal goa dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu tempatnya setan-setan gitu. Ini yang bangkitin Yesus setan atau Tuhan sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi apalagi sih Adil pot ini waktu siapa sih? Nanti ditanggapinya ada waktunya 10 menit buat kekristenan. Dilanjut dulu Bang Kores. Iya gitu. Matius 27 34 ya, gal itu diracun itu. Kenapa itu cuma 3 jam? Itu Gurunda yang bisa aku sampaikan. Silakan Gurunda dilanjutkan. Silakan Gurunda. Dibuka mute-nya Gurunda. Ya, terkait dengan pertanyaan saya, yang kemudian saudara mencoba untuk melarikan kemana-mana kan. Ini masalah kematiannya Yesus kan. Kematian Yesus, bahwa dia adalah manusia, 100% mengalami kematian. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, siapa yang mencabut nyawanya sampai dia menjadi mayat? Kan itu yang dipermasalahkan. Itu yang dipermasalahkan bukan? Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7,
Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Artinya, Yesus itu berdoa supaya dia tidak mati, supaya tidak mengalami maut. Faktanya Yesus mengalami maut. Dia itu mayat. Maria kemudian pagi-pagi mencari, pagi minggu itu dia ke makamnya, dia tidak menemukan mayatnya. Coba, artinya terlepasnya ruh Yesus dari jasad, itulah kematian. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut rohnya? Kalau saudara mengatakan tidak ada yang mencabut rohnya, faktanya dia berdoa agar dia diselamatkan dari maut. Artinya diselamatkan dari kematian. Kalau diselamatkan dari kematian, berarti ada kondisi yang Yesus akan alami, dicabutnya roh dari dirinya sendiri. Itu fakta kan di dalam kitab saudara. Bagaimana kemudian Yesus ini mati, minum kemudian racun, lalu dikatakan telah selesai, maka matilah dia. Mati dia. Mati. Nah pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawanya? Yang mengeluarkan ruh Yesus dari tubuh kemanusiaan Yesus itu siapa? Sementara kan terjadi penyaliban. Adanya manusia anak Maria yang digantung di atas tiang. Itu untuk apa dia digantung? Ya untuk dimatikan. Supaya dia itu menjadi mayat. Maka pertanyaannya, siapa yang mencabut roh Yesus? Jangan katakan tidak ada yang mencabut rohnya. Kenapa? Karena ada hakikat yang mematikan. Di dalam 1 Samuel 2 nomor 6, ulangan 32-39 yang saya bacakan tadi. Bahwasanya pencipta alam semesta itu mematikan dan menghidupkan. Lalu Yesus ini dihidupkan dan dimatikan. Dia mati. Di dalam agama kalian. Tujuan dia mati, nebus dosa-dosa kalian. Apakah pertanyaannya kemudian, siapa yang mencabut? Tuhan kau itu punya roh. Tuhan kamu itu punya nyawa. Kalau Anda tadi membaca, di mana itu? Di Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberi nyawaku. Sebenarnya terjemahannya itu bukan nyawa di situ. Diriku. Diriku yang dimaksud di situ. Atau dirinya sendiri. Ya, kata psukece. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa nyawa dalam bahasa Yunani itu apa? Nyawa dalam bahasanya itu zoe. Nah sekarang permasalahannya, kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mencabut nyawanya kecuali dia sendiri dan menerimanya kembali. Faktanya dia mati kan? Iya kan? Sampai di dalam Lukas 24. Betul bang, betul. Lukas 24 nomor 37. Pertanyaan, siapa yang mengeluarkan roh Yesus dari jasad Yesus, alias siapa yang mencabut nyawanya? Coba, silakan Dinda Koy, silakan. Bang Juma, Aduh Gurunda. Pak Ade nanti ada 10 menit. Silakan Dinda Koy, silakan. Ya, sip. Ya, ini aku. Gini doang. Pak Ade di mute dulu. Ya, jadi dialog di sini sudah memperlihatkan ya bagaimana keimanan kawan-kawan Kristen sudah ada revisi kembali, di mana Edwin mengakui tidak ada orang Kristen satupun yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga. Lalu kemudian bahwa penyaliban Yesus hanya 3 jam itu karena racun, dan juga Nabi Isa dan Yesus itu sama menurut Edwin Huta Barat. Nah ini mohon menjadi bahan pemikiran kawan-kawan ya, mohon menjadi bahan pemikiran ketika lu membaca sebuah literasi agama, ketika lu menggunakan kebencian, maka yang lu dapatkan bukanlah ilmu gitu, tapi sebuah pembubukan yang akan dilakukan oleh Gurunda dan Kores. Tapi ketika lu mencintai sesosok manusia yang ada dimanapun itu kitab suci, maka lu akan menemukan kebenaran di sana gitu. Kami di sini hanya ingin memberikan kalian pengetahuan bahwasanya Yesus ini orang baik yang dihargai bangsanya di masa itu gitu. Namun dia terkena fitnah gitu kan, sampai dia merasakan kematian yang mengerikan, dan mohon maaf, matinya itu diracun gitu. Dia mati diracun, lalu kemudian matinya di kayu salib gitu kan. Tapi kemudian dibilang bangkit gitu. Tapi bangkitnya bukan di kayu salib, bangkitnya di goa. Nah ini yang membuat apa ya, membuat kawan-kawan Kristen jadi makin kebingungan ke sini, sehingga benarlah apa yang difirmankan Al-Quran gitu. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai apa yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam gitu. Karena apa? Matinya diracun, di kayu salib, terus katanya bangkit, tapi bangkitnya di goa gitu. Harusnya kalau mau dibilang bangkit, bangkitnya di kayu salib juga, kan gitu. Ini yang dari tadi dihindari oleh kawan-kawan Kristen, Edwin Huta Barat, Aderian Huta Barat gitu. Nggak bisa dia menjawab gitu. Oh iya ya, kenapa ya kok bangkitnya di goa ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalibnya cuma 3 jam ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalib kayak begitu doang? Kita bisa melebihi Tuhan kita sendiri kayak gitu. Kekristenan ya sebelum ke sesi terakhir TikTok. Silakan dari kekristenan. Kok mute-nya? Bang Ade atau Bang Yapas? Lanjut Pak. Oh ya, oke. Pertama yang mau aku sampaikan, mumpung masih hot ya, tentang empedu tadi ya.
Memang kata empedu itu hanya muncul di dalam Septuaginta, ya, Mazmur 68 ayat 22. Septuaginta ya. Ini. Apa artinya ini? Solos. Ini artinya adalah, kalau kita buka, ini adalah empedu. Jadi jangan di framing lagi. Pindahin dulu. Ya. Nah. Kok nggak bisa scroll? Nah ini, ya, gal atau gallbladder. Emang itu artinya sama, empedu. Kalau Anda baca Masoret ya nggak nyambung. Mana tadi cocok logi doang. Nah terus jangan framing. Saya tidak pernah mengatakan orang Kristen itu belum masuk surga terus titik. Orang Kristen semua di Firdaus. Muhammad enggak ya, karena memang nggak ada dalilnya. Kalau main dalil-dalilan, Muhammad itu masuk ke neraka. Dalilnya mana? Surat 19 ayat 71. Tidak seorang pun dari antara kalian yang tidak mendatangi neraka itu. Karena itu adalah suatu ketetapan bagi kalian. Jadi orang Kristen yang nggak masuk neraka. Orang di Firdaus kok tadi, jangan dipelintir ya ini ya. Terus apa lagi tadi? Oh ya, dia bilang Ibnu Katsir tadi itu Nasrani sama Kristen. Saya justru paralelisasi ya. Karena poin saya di sini saya mau menjelaskan kematian baginda setelah apa yang saya analisa. Kejadiannya ya, saya buka data deh. Oke. Ternyata pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah ada orang Nasrani Najran. Ya katakanlah ya, Nasrani ini bukan Kristen seperti kata si Calvin Jasirah. Hijjah tahun 10 Hijriah. Ada orang Nasrani Najran. Ya katakanlah ya, Nasrani ini bukan Kristen seperti kata si Calvin Jasirah yang sering minta uang internet sama saya. Nasrani Najran. Nabi Muhammad melakukan mubahalah kepada orang Nasrani Najran tadi yang katanya menurut Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq dan segala macam tetek bengeknya itu mati 3 jam 3 hari, ada yang bilang cuma selama 7 jam ya. Mereka melakukan mubahalah pada tanggal 24 Zulhijjah. Oke? 24 Zulhijjah. Kita kunci dulu. Nah, kita lihat dulu. Apa kata Ibnu Hajar al-Asqalani tentang mubahalah ya? Mubahalah. Nah, ini dia. Oke? Konsekuensi sumpah mubahalah. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kisahnya menurut hadis Sahih Bukhari atau bukunya yang namanya Fathul Bari, pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari pelaksanaan mubahalah. Pelaksanaan mubahalah tadi tanggal berapa teman-teman? 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Oke? Nah kita lihat, Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Kok gambarnya gini? Nabi Muhammad meninggal di tahun, sebentar. Saya ini dulu. Kok menghilang nih? Oh kita hitung aja dulu ini ya. Kita hitung ya. Nabi Muhammad itu meninggal di tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah tahun berapa? Tahun 632. Nih. Oke. Meninggalnya usia 63 tahun hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Oke, tadi meninggalnya mubahalahnya 24 Zulhijjah. Meninggalnya 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Coba kita hitung ya. Nah, ini ada tahun-tahun Islam ya. Nah, tahun 1 Muharram. Nah, kita hitung dari tanggal 24 Zulhijjah. Oke. Zulhijjah. Bentar. Ya. Tanggal 24 Zulhijjah hingga tanggal 12 Rabiul Awal itu berapa bulan? Coba kores hitung. Jatuhnya itu adalah 10 bulan lebih 12 hari. Artinya itu memenuhi syarat bagaimana Nabi Muhammad itu kena mubahalah oleh sumpahnya sendiri terhadap orang-orang yang tadi Anda sebut Nasrani, yang dimana orang-orang Nasrani itu tadi mengatakan Isa mati 3 hari. Mestinya yang mati itu orang-orang Nasrani tadi, bukan Nabi Muhammad. Dan lucunya Nabi Muhammad tadi Anda bilang itu dikafani. Nah ini saya buka lagi datanya. Buka data di dalam Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang dikatain sama Zuma tadi, tapi Zuma nggak punya datanya salah melulu. Ternyata Nabi Muhammad di sini dikatakan pertama, mereka memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepas pakaian beliau, menyiramkan air ke atas pakaian beliau dan menggosok beliau dengan menggosok pakaian beliau. Jadi saat dimandikan bajunya nggak dilepas, coy. Kenapa? Ya tentu karena sudah membusuk. Ini udah hari keberapa? Sudah mau dikebumikan, hari ketiga. Dan setelah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dimandikan, beliau dikafani dengan 3 kain. Ingat, kain apa? Bukan kain putih. 2 kain produk Suhari, ini warnanya pink. Kalau Anda cek ya, ini warnanya pink. Dan
satunya burdah yang dihiasi dengan katun yang dilipat. Burdah ini apa? Burdah ini motif kembang-kembang atau juga polkadot. Ada pink, ada juga polkadot. Bahkan waktu itu Nabi Muhammad pakai baju apa? Kita buka di sini ya. Sahabat yang terakhir kali menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 657. Nabi Muhammad pakai baju apa? Rasulullah, ini kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian persegi panjang berwarna hitam. Ketika sakit beliau semakin parah. Loh, pakaiannya tadi yang dimandikan beserta bajunya itu warna hitam, coy. Ya. Dan baru dikubur itu tengah malam Selasa. Jatuhnya adalah Rabu nih, Rabu hari ketiga. Dan dipastikan tadi kondisinya sudah kurang baik ya, makanya saat dimandikan itu tanpa melepas baju beliau. Dan yang kemudian pada saat habis dikubur ya, bahkan di sini dikatakan kaum muslimin saat Nabi dikubur ya, orang-orang muslim itu sama seperti kambing yang tertimpa hujan. Ya, mana kambing tertimpa hujan. Lanjut dulu, Pra. Nanti kemakan waktu. Lanjut. Monitor, Pra. Kalau nggak aku lanjut. Pra, lanjut. Terguncang dia sama data gua. Lanjut aja Metatron. Gua bermasalah, Pra. Oke, kalau lanjut sedikit ya. Oke, kalau lanjut sedikit nih. Ibnu Ishaq berkata setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin mendapat musibah besar karena kewafatan beliau. Aisyah radhiyallahu anha seperti dikatakan kepadaku berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang Arab menjadi apa baca? Murtad, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menduga dapat berkuasa kembali. Kemunafikan terlihat dengan jelas dan kaum muslimin menjadi seperti sekawanan kambing yang kehujanan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Sedih sekali. Silakan lanjut. Ini ada di halaman 658 Sirah Nabawiyah buku 2. Lanjut, Pak. Lanjut. Teman-teman Islam tangkapin lah, silakan. Loh, ini masih ada waktu, coy. Waktu. Ini udah, kita lanjut ke sesi TikTokan kalau misalkan ini udah. Bentar dong, Aku masih ada waktu. dari tadi mic-ku nggak bermasalah, Pras. Dari tadi mic-ku. Aku nggak dengar mic-mu. Oke, aku lanjut lagi ya. Emang parah data kores emang ya. Mumpung masih ada 2 menit ya. Waktunya silakan lanjut. Jadi dikatakan di sini tadi seperti sekawanan kambing yang ditimpa hujan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Kemudian Allah mengumpulkan mereka melalui Abu Bakar ya. Entah diapain Abu Bakar ya. Ini parahnya tadi tidak dimandikan. Ini tadi nggak dijawab. Bahkan tadi Zuma itu berkali-kali tidak membantah bahwa nabinya dikubur hari ketiga. Dan dia 2 kali salah kasih hadis, teman-teman. Ya, ini anak buahnya hanya bisa framing, si Peraistar. Bukannya menjawab dengan benar. Yesus tadi dikatakan 3 jam. Jelas di dalam Keluaran 12 ayat, sebentar. Keluaran 12 ayat 6. Oke, kita ambil. Tentang perayaan Paskah. Kenapa 3 jam? Di sini dikatakan, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Karena hari di dalam budaya tradisi Israel itu dimulai pada waktu senja. Maka ini sebabnya Yesus menyerahkan nyawanya sebelum pergantian hari. Ya, sebelum pergantian hari. Jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Itu yang kami selalu peringati dalam sholat kami di gereja Ortodoks untuk memperingati Yesus menyerahkan nyawanya sehingga dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati. Di mana dalilnya? Tolong di pause sebentar, saya buka datanya. 1 Petrus 3, 18. 1 ayat 18. Oke, tadi ditanya sama si Simpe Nur Alim, mengatakan, siapa yang ambil nyawanya? Nah ini loh. Karena firman itu adalah roh, dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Makanya saya bilang, keilahian Yesus tidak akan bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Ya, apakah rohnya itu berbeda dengan kemanusiaannya? Ya, dalam firman dan manusia jelas berbeda karena Yesus datang mengambil rupa sebagai seorang manusia. Inilah yang kalian nggak punya, makanya kalian tidak akan bisa diselamatkan kalau tidak percaya dengan Ya, Yesus. baik, waktunya sudah habis. Sebelum ke tema terakhir TikTokan selama 40 menit, disetting dulu waktunya 40 menit. Ya, besok giliran ke roomnya Muslim ya. Dari kekristenan ke room Muslim, nanti insya Allah saya tunjuk room Muslim yang layak ya untuk menyiarkan debat ini ya. Oke, buat teman-teman, ini juga disiarkan di beberapa channel YouTube ya. Channel YouTube Muslim ada Zulkifli M. Abbas, Triun Selayar, Pengamat Debat, dan lain-lain ya. Mohon maaf nggak bisa disebutkan. Bener, YouTube yang bagus nggak, Bang? Oh, YouTube-nya Itu alhamdulillah bagus semua. Oke, Waduh, sebelum oke. ini TikTokan 40 menit, saya ini ya sarankan untuk tertib ya, karena host sama moderator tidak akan pernah ikut campur. Kecuali kalau debatnya udah tidak tertib
dan mengarah ke hujatan-hujatan baru di stop dulu ya. Jadi kita mohon kerjasamanya untuk tertib ya. Oke, silahkan dimulai dari Muslim atau dari Kristen dulu. Ya, aku dulu ya, aku mulai ya. Oke, ini host sama moderator tidak ikut campur ya. Ini otoritasnya narasumber ya, yang berbicara di sini ya. Yakin gak lo? Ya ini aja lah, dewasa aja lah ya. Udah. Nah, pertama kita akan jawab soal mubahalah. Waktunya, dijalanin waktunya. Soal mubahalah, tolong dibesarkan sebesar-besarnya ya. Kores punya kamera, kita bahas mubahalah dulu. Serem nih, Pra. Hati-hati, Pra. Wah, bahaya, Bre. Bahaya, Pra. Buset. Buku gua yang seharga 6 juta ini Kita, Pra. keluar. Bang Kores, Ini kita kebetulan, Pra. Santai. Buku gua. Waduh, di mana ini? Ya, kita ini ke buku Imam Ibnu Katsir yang tidak akan mampu dibeli oleh kawan-kawan Kristen karena harganya ini satu set 6 juta dia ya. Buset, mahal banget, Bang. Jilid 6 juta. kedua Bentar, Bang Kores. Kalau nggak ada yang beli, bisa beli dong. Orang Kristen Udah, cuma Bang. Islam. Orang Kristen nggak ada yang bisa beli. Nggak ada yang bisa beli. Pasti. Ya, jangankan ini ya, Bre. Ya, Jangankan ini Al-Bidayah wan Nihayah gua ya, Bre. Bible edisi Mimbar juga kalian nggak akan bisa beli ini. Ini mahal ini 600.000. Orang Islam. Iya. Oke. Mahal ini, Bre. Nggak bisa beli kalian. Oke? Nah, kita baca ya soal mubahala. Nah, kita baca dulu. Ini ada di jilid 2 halaman 218 mengenai mubahala. Katanya orang Kristen menang, ikhwan. Katanya orang Kristen menang gitu. Perasaan yang apa Yesusnya turun terus benerin WC rumah sakit malah tetap mati orangnya. Kamera lu mana, Bang? Oh ya ini. Bukan mau narasi dulu, gua mau narasi dulu. Iya gitu. Kalau misalnya orang Kristen yang menang, kenapa Uti Watimena tidak hidup kembali gitu? Padahal WC rumah sakit sudah dibenerin Yesus dalam mimpinya. Tapi nanti kita ke sana. Nah, ini soal mubahalah dulu kawan-kawan ya. Ini kita baca di sini. Ketika datang utusan Najran, ya ini langsung kemudian mereka mulai berdebat perihal Isa al-Masih. Lalu kemudian Allah menurunkan pertengahan surah Ali Imran yang menerangkan tentang perihal Isa al-Masih berkaitan dengan penciptaannya dan penciptaan ibunya sebelum dirinya. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengajak mereka bermubahala apabila mereka tidak memenuhi dan mengikutinya. Perhatikan ini nenek moyangnya kawan-kawan Kristen cabang ortodok. Ketika mereka melihat dan mendengarkannya sendiri, mereka mulai menarik diri, berbalik ketakutan dan menolak untuk bermubahala. Lalu mereka beralih kepada minta perdamaian dar, selamat datang di kebenaran wahai kaum para pecundang. Karena Kristen agama damai, Bang. Memang agama Kristen agama damai, Islam bukan. Bukan maksudnya gini kawanku, mubahalanya itu enggak aja. Karena sabar, ada sabar. Justru karena Islam, Bang, karena Islam itu bukan agama damai, dia minta damai orang Kristen gitu loh. Iya, tapi kan kalian paksalah semua orang dalam ke rumahku kan gitu. Lukas 19 nomor 23 kan, makanya diperangi gitu. Karena maksa-maksa. Kita lanjut ya. Nah, jadi di sini dikatakan mubahalanya belum jadi karena apa? Karena mereka menarik diri dan berbalik ketakutan. Jadi kagak jadi mubahalanya kawanku. Ketakutan nenek moyangnya Kristen ortodok ini. Gini dong, maksudnya Pra. Diapain nih, Pra? Model kayak gini, Pra. Acir. Nenek moyangnya diajak mubahalah takut gitu. Itulah kenapa Nabi kami itu wafat karena apa? Karena sudah sempurna. Sehingga turunlah surah Al-Maidah. Di mana telah kusempurnakan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu gitu. Dah ya. Rata ya, udah rata ya. Nah, berikutnya soal syubhat bahwa Nabi tidak di surga. Oke? Nabi tidak di surga katanya gitu. Nah, kawan-kawan orang Kristen harus mengakui apa yang dikatakan Edwin ya. Orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan belum dan tidak ada sama sekali di sorga. Ya, itu terima kenyataannya. Sedangkan di dalam Islam siapa saja yang sudah ada di sorga? Mari kita baca Musnad Ahmad 22378. Aduh, Aderin kenapa tantrum sekali kamu? Udah minum Devolken atau belum? Oh ya, di mute dulu dong. Ganteng katanya mic-nya rusak gitu. Ganggu-ganggu bisa. Ngejawab ngebantah nggak bisa. Maaf. Oke, kita lihat ya. Apakah Nabi itu di neraka? Coba kita lihat di sini. Musnad Ahmad 22378. Wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi di mana ini Nabi? Nabi di surga. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Nabinya orang Kristen siapa yang udah di surga? Nggak ada. Ya tinggalkan agama seperti itu kawanku. Siapa lagi yang di surga? Kok masih ada komanya? Oke, kita lihat lagi. Orang mati syahid di surga. Waduh, masya Allah. Orang yang martir dalam Kristen itu udah di surga atau belum kawan-kawan Kristen?
Nggak ada kayaknya ya berita Paulus dan Petrus Matius sudah di sorga ya. Aduh, kasihan sekali. Padahal sering-sering ngetok rumah. Sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini temen lo, Pra. Alerion, sabar. Ini gue lagi counter data. Lu mau kalau temen lo, Pra. Lu mau diberitakan Injil nggak? Minta maaf. Ganggu aja. Lanjut ya. Oke. Lu mending ini video call sama Edwin gitu sambil di mute gitu. Jadi biarkan proses penginjilan di sini. Tunggu. Masih ada lagi ini soalnya masih ada koma. Masih ada koma ya. Jadi ada nabi di sorga Islam, orang mati syahid di sorga, lalu kemudian ada bayi lelaki dan bayi perempuan di sorga gitu. Padahal nggak dibaptis loh. Tapi di sorga mereka loh nggak dibaptis loh. Mantap surga Islam ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya terakhir Edwin ya, sebelum kita ke Gurunda. Nah, ini dalam surah Ali Imran ayat 169 kawan-kawan. Perhatikan, ini janji keselamatan dalam Islam dan buktinya sudah ada, bukan kucing dalam kerajaan Bapa. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Maka Abdullah menjawab bahwa sesungguhnya kami pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, arwah mereka berada di dalam perm burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantung di bawah arsy. Ia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Ya, jadi Islam sudah ada buktinya. Ruh-ruh para syuhada itu sudah ada di sorga. Kalian Kristen tuh apa? Ini ngimanin agama apa? Barang buktinya nggak ada. Janji caleg doang yang dilakukan. Gitu Ini kan? akademisi banget. Minta maaf. Oh iyalah, tertulis. Mantap gitu. Udah sih itu aja, silakan Gurunda. Udah tamat ini. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya apa? Gua menjawab, gua nggak bertanya. Udah hafal gua soal Kristen. Loh, Bang. Lanjut, Bang. Nah, lu mau pengen ditanya, nanti Gurunda bakal nanya. Gua mau digebuk. Maunya digebuk lah kami lah. Oke, udah boleh ngomong. Enggak, tunggu. Gurunda silakan, ada yang mau ditambahkan? Oke, tadi si Erwin ini membagi dua Tuhannya ya. Ada sisi manusianya, ada sisi ilahinya tadi ya kan. Nah, ini yang jadi masalah, ini sisi manusianya itu loh. Itu kan yang saya pertanyakan. Kematian itu terjadi pada diri anak Maria. Kok susah kali ya? Susah kali. Kematian itu terjadi terhadap Yesus sampai dia jadi mayat. Kan gitu. Nah, kalau Anda kesulitan untuk menjawab itu, saya rubah pertanyaannya. Kenapa bisa Yesus itu menjadi mayat? Kan gitu ya. Mungkin dengan begitu Anda paham. Oh, dia jadi mayat karena nyawanya dicabut. Nah, yang cabut nyawanya itu siapa? Bang, itu kan sudah dijawab, Bang. Iya dijawab, tapi apa dia katakan? Sisi kemanusiaannya yang jadi mayat kan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Pirsa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tanya Yesus. Apanya yang sudah selesai? Kamu tahu nggak? Lalu apa? Lalu dikatakan apa? Dia pun mati. Abang tahu nggak selesai apanya? Apanya selesai? Hidupnya yang selesai. Mati dia kan setelah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pertanyaannya ketika dikatakan nggak apa-apa. Namanya juga abang juga kan orang awam. Para didomi, dia menyerahkan rohnya. Berarti kan ada yang mengeluarkan roh dari jasad. Pertanyaannya siapa yang mengeluarkan rohnya? Dia menyerahkan, bukan kalian yang cabut, dong Bang. Tidak ada orang mengalami kematian kalau tidak dimatikan. Itu kita ada di dalam kitabnya orang Yahudi kan dijelaskan tuh. Ulangan 32-39. Salah Bang. Justru Yesus itu menyerahkan nyawanya. Iya, setelah dia serahkan nyawanya, yang mencabutnya siapa? Kan itu pernyataannya dia saja. Sekarang saya tanya Abang. Menyerahkan dirinya. Aderion kayaknya nggak ngerti Gurunda. Maksudnya kalau misalnya menyerahkan, nggak ada yang nyabut, maksudnya Yesus bunuh diri atau gimana? Itu dia makanya. Kan dia jadi mayat kan? Nebus dosa-dosa kalian dengan menjadi mayat. Makanya di dalam Roma 14:9, untuk itulah dia mati. Nah pertanyaannya, dia mati berarti kan nyawanya dicabut. Siapa yang mencabut nyawanya kan gitu? Bukan gitu Bang, maksudku gini. Kenapa Abang menyatakan arti dari menyerahkan itu berarti ada yang cabut? Itu di mana Bang? Lalu maksudnya menyerahkan nyawa itu maksudnya kayak mana? Enggak, justru saya mau nanya. Bagaimana di saat Yesus disebut dia menyerahkan nyawa untuk menerima kembali, Abang mengartikan itu dia ada nyawa yang mencabut. Itu Abang dapat dari mana? Ya, setiap manusia itu kan mengalami kematian. Dan setiap manusia mengalami kematian, pasti ada yang mengambil nyawanya. Itu manusia Islam. Itu ya sudah, sekarang siapa yang mengambil nyawa Yesus? Never, tidak ada Bang. Itu sudah dijelaskan sama temanku, rekanku.
Bang Metatron, Kalau nyawanya tidak diambil, kenapa dia jadi mayat? Kan itu. Udah bisa ini. Bang Juma. Sekarang aku tanya sama Abang. Di mana ayat kalau Yesus nyawanya dicabut? Di mana? Oke, ini menyerahkan nyawanya. Bukan. Di mana ayat Bahkan yang di dalam dikatakan bahwa bahkan di dalam kitab kalian itu dia disembeli, iya kan? bukan tentang sembelihnya, bukan itu. Di mana ayat di dalam ayat kami, di kitab kami bahwa Yesus itu dia itu dicabut nyawanya? Di mana? Kalau Anda tabu dengan perkataan itu terhadap Yesus yang adalah Tuhan saudara, coba aja lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Di mana? Sebab anak domba Paskah yaitu Yesus telah disembeli. Kalau disembeli itu kan dibunuh, berarti pembunuhan itu terjadi. Nah, ketika pembunuhan itu terjadi, berarti kan nyawanya keluar. Oh, salah. Lalu bunuh diri gitu. Suaraku ada. Tes. Bunuh diri gitu. Ada. Jadi Yesus ini bunuh diri. Bisa tanggapin ya. Ya, silakan. Iya, karena kita berputar masalah itu karena mereka masih Islam, Bray. Wajar nggak ngerti. Kalau mereka mengerti tentang itu, iya, ketawa aja. Saya juga ketawa, tenang aja. Ya, jadi tadi dikatakan pertama begini ya. Saya tertarik sekali dengan surga ya, karena orang Kristen itu penghuni surga. Nih. Grenos, host. Kak Putri Sion. Kian Santang. Nah, ini dong. Mana? Ibrani 12 ayat 22. Nah, ini orang Kristen ini. Tetapi kamu sudah datang ya, bukan belum datang, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada ini eklesia ya, gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi yang sudah meninggal itu sudah masuk ke dalam Firdaus karena dia disebut sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah. Lah ya kan Firdaus bukan sorga. Bentar dulu dong. Ini kan Yerusalem surgawi. Ya. Terus dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Tidak termasuk roh tadi yang dibungkus pakai kain hitam dan pink dan polkadot. Nah, beda dengan ayat ini kita lihat tadi. Siapa yang nunjukin ayat ini tadi? Ya. Ini tadi siapa yang nunjukin ini? Gua. Ngaku. Saya. Oke, kita tarik. Isnat doif, astaga. Astaga, Tuhan. Doif. Lu jangan pakai yang istat doif. Malu-maluin lu. Doif itu lemah. Doif itu lemah. Doif itu lemah. Itu masih bisa dijadikan sebagai hukum. Selama itu tidak terkait dengan hukum ibadah. Itu bisa. Itu doif. Bukan maudhu. Yang tidak bisa dipakai itu maudhu. Seperti kitab kalian itu maudhu. Karena tidak sampai kepada Yesus. Oke, kita kasih lagi. Kita kasih lagi. Apa? Mau gua kasih yang sohihnya. Ada banyak, Bre. Hadis Nabi di surga itu ada banyak. Islam tertib ya. Iya, ini sini gua kasih yang lain ya. Kita pakai dalil ini, Pra. Lu ingat ini, Pra? Surat Yasin ayat 20. Ingat banget, Pra. Ini cerita tentang siapa, Pra? Apa, Pra? Ini gede dong, Pra. Tentang ini gede. Ini udah gede nih. Ya, cerita lanjut, tentang orang utusan keempat. Ya, lu lanjut dulu ya. Nanti gantian, jangan motong. Bisa benar. Utusan Isa benar. Tolong ya. Cerita tentang orang yang pergi ke Antioquia dan memberi kekuatan kepada 3 rasul yang namanya Syamun, Yohana, dan Paulus. Nah, kita nggak fokus ke Paulusnya, tapi kita fokus ke sini ya. Orang ini namanya siapa? Kita lihat di dalam tafsir ya. Kita nggak usah nih orang Islam tuh berantem nih, Bang. Namanya Habib bin Musa An-Najjar ya. Mati. Bin Musa An-Najjar. Oke. Kita lihat nih. Bergegaslah, datanglah dari ujung kota seorang laki-laki terburu-buru. Ia berkata, wahai kaumlah, ikutilah siapa? Ikutilah utusan-utusan yang ada di ayat 14. Surat Yasin ayat 14. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya, orang ini masuk surga nggak? Dia mati surga, ya. Lihat ya. Dia mati masuk surga. Ini ayat 26 ya, surat Yasin ayat 26. Ya, nih. Kita baca. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu, si Habib tadi, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Jadi dia masuk surga nggak? Masuk surga lah. Masuk ya? Baik kok, iya benar. Pertanyaannya, pekerjaannya si Habib ini siapa? Pekerjaannya si Habib ini apa tuh? Dia ini tukang ladang. Nabi, temannya Paulus, Syamun, dan Yohana. Tahu nggak pekerjaannya? What the heck? Apa, Bang? Kita lihat. Waduh, bentar gua nggak enak, perasaan gua nggak enak. Ini gua dengerin mau dibawa kemana? Kemana ini? Oh, ini apa dulu? Maksudnya siapa? Habib kerjanya apa, Bang? Pekerjaan ada di Al-Quran atau Paulus? Utusan Nabi Isa, utusan Nabi Isa dibahasnya. Utusan Nabi Isa yang dibahas. Gitu mau dibawa kemana itu? Nyaring, Bang. Baca nyaring. Umar Ibnu Hakam mengatakan bahwa Habib adalah apa tuh? Adalah seorang apa, Bang? Uskup. What the heck? Uskup. What the heck? Ini bahasa apa ini?
Ini uskup ini. Jadi apa maksudnya? Ini bahasa Uskup masuk surga gitu maksudnya? Loh, Ini bahasa apa ya? orang ini ada di dalam Alkitab kami. Ya, Iya. namanya siapa? Namanya adalah Agabus, ya. Astagfirullah, Agabus itu Oke. nabi itu, Bro. Saya punya buku Nabi, satu lagi ya. Oke, ini ada ceritanya. Aku punya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ya, gua mau nangkapin Umi, bingung, Bre. Bang. Begini. Ini mereka bahasa apa kira-kira ya, teman-teman? Bahasa Jadi apa maksudnya mereka? uskup itu masuk surga Islam gitu maksudnya mau dibahas ke sana? Oh, bukan, orang Islam. Terus apa dong? Mana lu? Ya, ini. Ini ada Agabus, salah satu dari 70 rasul. Orang Kristen nggak ini, Pak? What the heck, Kristen lah. Masuk mana tadi? Ya terus apa masalahnya? Apa Kenapa itu tadi? masalahnya? Masalahnya Bang, itu hadis uskup Nabi. apa? Uskup itu apa tuh tadi? Iya, masalahnya di mana? Ini kira-kira apa masalahnya ini? Tadi uskup itu apa, Bang? Apa itu uskup? Uskup itu pemimpin agama kalian. Kenapa emang katanya? Loh, Terus bisa jadi nabimu? Kok bisa jadi nabimu? Hei, di mana diterangkan bahwa itu adalah nabi saya? Jadi Agabus itu nabi dalam Islam gitu maksudnya? Diam dulu. Enggak, maksudnya inilah kekurangannya Edwin gitu loh. Lu ketika ngomong banyak, simpulkan jadi pertanyaan supaya yang di bawah juga nggak bingung gitu loh. Bagaimana ada kata parah, uskup? Allah parah. beriman kepada risalah Nabi konon bernama Habib Musa bin Najjar yang adalah seorang uskup dan masuk surga menurut Al-Quran. Debu. Nah itu beriman masuk kepada nah, Nabi coba siapa? uskup masuk surga itu di mana? Ayatnya di mana? Coba. Mana ayatnya di mana? Ayat sih. Yasin. Karena kita nggak ngerti. Yasin. Nah coba Yasin berapa? Yasin 20. Oke. Mau La haula wala quwata illa billah. Gimana kita nanggapinnya Gurunda ini? Agak bingung. Iya Nggak kan? tahu. Iya jelas lah kamu arti kok. salah Iya salah-salahan belepotan sampai kamu. Coba kita buka ya surat. Oh sekarang mau bahas hadis lagi yang gua gitu. Enggak, ini gua kasih waktu ke lu gitu loh supaya kita gantian. Gua kan hakim yang adil. Jawab aja itu tadi. Jawab. Oke, apa yang gua jawab? Apa yang mesti Islam jawab apa? Yang kamu jawab itu uskup apa itu di Uskup Islam? apa? Iya. Uskup apa di Islam? Oke, di surah Mana apa? ada uskup di Islam? Heeh. Ya, tadi tuh bang. Tadi tuh Di Mekah. dikasih itu. Uskup itu. Kenapa disebutnya uskup? Uskup masuk surga loh menurut Ya, uskup masuk surga. Nah, coba Yasin berapa itu gitu loh. Allahu Akbar. Oh, surah Yasin 20 katanya Gurunda, silakan Gurunda. dalam kata-kata Oke, kamu bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a Gimana min sih? aqsal madinati rajulun yas'a Ya, qala ya Mario, qaumi kita kan nggak tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Kan itu poinnya. Nah, utusan yang dimaksud di sini mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tunggu. Tafsiran. Enggak dong. Tafsiran dong. Baca ayat selanjutnya. Baca baca ayat dong. selanjutnya. Mana? Coba. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengutus utusan-utusannya kemudian Siapa? mengajarkan apa? Menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Kan itu faktanya. Oke, Iya kan? terus apa? Enggak apa? Terus apa hubungannya dengan uskup yang menyembah anak orang ini? Nah ini loh, tadi tuh justru pertanyaan kami gitu bang. Allahu Uskup itu siapa, Akbar. bang? Bang Juma. Allahu Justru uskup Akbar. itu siapa bang? Uskup itu tadi tuh siapa? Ya, yang kalau uskup yang dimaksud di Kristen itu kan penyembah Yesus. No, Nah, yang bukan, dimaksud bukan. di dalam Al-Quran itu Siapa jelas itu. bilang? Siapa Ya, iya bilang? dong. Bang Uskup Juma. itu nyembah Yesus. Bang Juma, dengar dulu. Sedangkan kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu mengajarkan menyembah kepada Allah, Bang Juma kan bukan menyembah kepada Uskup Yesus. masuk surga Kan? uskup masuk surga. Iya, uskup masuk surga kata dia. 2.700 orang melihat Allahu Akbar. Uskup masuk surga. Bang. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Anda mau mengaitkan kalau di Islam itu Nabi Isa hanya mengajarkan utusannya, muridnya menyembah Allah, uskupnya di kalian itu mengajarkan menyembah anak orang. Di mana? Beda. Mana Ya dasarnya? ampun ya Mana Karim. dasarnya? Mana dasarnya? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayo. Itu Nabi Isa yang berkata demikian. Kok kamu gitu sih bang? Nah, Itu kan Islam, ya. itu kan di Quran. Enggak, di Lah, kami Anda mengambil dari Al-Quran kan tadi? Benar nggak? Bukan. Dari mana? Dari tafsir ulama. Kok abang ketawa sih bang? Ya ketawa dong. Nabi Isa itu mengajarkan adalah kepada seorang pengikutnya untuk mengajarkan menyembah kepada Allah Loh, dan Allah menyimani itu- Nabi Isa sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Menyembah kepada Allah itu maksudnya gimana bang? Hanya mempertuhankan Allah saja, tidak mempertuhankan Namanya anak orang yang pernah jadi Namanya- mayat, yang pernah dicabut nyawanya oleh Allah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah mengajarkan kemudian menyembah kepada anak orang yang sudah dari barat menjawab itu. bahwa- bang, bukan. Allahu Akbar. Nggak ada istilah mencabut nyawa bang. Tadi kan sudah kamu. La haula wala quwata illa dalilnya di kitab saudara. Nah, Oke, nggak mungkin. Roma 5 nomor 8 akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya. Ini uskup siapa? Karena Yesus telah mati untuk Uskup siapa nih? kita. Fokus. Uskup siapa? Uskup siapa? Coba. Ya uskup yang menyembah kepada Allah dan menyemani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Itu pasti. Uskup siapa? Uskup siapa? Eh, Uskup parah. siapa? Siapa ini? Kenapa bukan Uskup ustaz? siapa ini?
Kenapa kau nukar? Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya utusan ini mengajarkan menyembah kepada Allah dan menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Kiai bang. Kenapa bukan Kiai Haji? Bang, Udah ya berarti ya. Kalau yang dimaksud itu uskup pengikut Nabi Isa, berarti bukan uskupnya Kristen, itu kan tafsir. Itu kan tafsir. Itu kan pendalaman materi terhadap ayat itu. Nah, uskup yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup di sekeliling Nabi Isa. Berarti mendudukan Nabi Isa sebagai apa? Tuhan atau Rasul? Tuhan atau Rasul? Tuhan atau Rasul? Gara-gara ada kata uskup, dianggapnya itu kepunyaan Kristen katanya dia. Uskup ini apa? Memang kepunyaan Islam. Memang Itu kepunyaan kan Islam. tafsir. Sekali lagi, itu kan tafsir. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemudian murid-muridnya untuk menyembah kepada Allah. Tafsir Islam atau Allah wa Kristen? atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ada itu sembahlah kepadaku. Jangan diam aja. Iya makanya gantian dong. Nanti kores masuk Mana dalilnya di Al-Quran sembah Nabi Isa mana? Kamu Sedangkan uskup mengajarkan menyembah kepada Yesus. uskup mana? Uskup siapa? Allahu Akbar. Uskup siapa, Bang? Semua uskup yang ada di Kristen Katolik sampai nenek-nenek cucu-cucunya itu mengajarkan menyembah kepada Yesus. Satu. Parah. Ya contoh misalnya kalau lu pengen ya Basilides tidak menuhankan Yesus, itu kan uskup juga. Siapa bilang? Selamat datang di kebenaran. Ya kan? Kebenaran apanya? Uskup siapa ini? Benarin dulu. Basilides. Namanya? Basilides. Siapa namanya? Dia Basilides. apa? Basilides. Uskup Basilides. Iya. Kau tahu belum? Basilides abad kedua Basilides. Bukan. Ayo. Abad Basilides. Ayo, bantah gua. Basilides. Gua jawab Basilides. Ini abad satu. Apa? Abad 1. Lah, Basilides abad keberapa? Abad kedua kan? 3. Ini apa? Anjing larang banget Basilides abad kedua. Berarti dia ingin Basilides mau apa? uskup Mau apa? penyembah Gua jawab Nabi Isa Basilides. katanya. Counter. Basilides gua jawab. Uskupnya namanya Basilides. Parah. Basilides. Mana ada tamu? Iya. Mana? Mana ada tamu? Lah ini Basilides tidak menuhankan Nabi Isa ya, kita lihat. Mana? Basilides. Doktrin. Gitu. Lah kan itulah kenapa kalau kores masuk kalian itu akan adu-aduan gitu loh. Nah ini. Pakai Wikipedia nih, Google nih. Bener nggak? Enggak, gua pakai Christian Classic Ethereal Library. Ini. Nah, ini. Uskup kalau berbicara mengenai uskup itu berarti nggak menyembah Yesus. Kalau berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang Nabi Isa, mau katakan dia pendeta, mau kau katakan dia pastor, mau kau katakan dia apapun, kalau berbicara Nabi Isa tak ada pengikutnya menyembah Nabi Isa, kucuk. Bang Juma. Mana ada pengikut Nabi Isa nyembah Nabi Isa? Nggak ada. Mau Anda sebut uskup, mau Anda sebut pendeta, mau Anda sebut pastor, kalau dia pengikut Nabi Isa, tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Hanya oteng yang dari Eropa yang nyembah Nabi Isa, kemudian ganti nama menjadi Yesus. Itu yang Anda harus paham. Jangan gara-gara ada kata uskup, oh Nabi Isa disembah, memalukan. Oke, kita buka lagi nih, Pra ya. Kita buka lagi ya. Apa yang sama pengikut Isa? Kita lihat. Astagfirullah. Tahan napas ya, Pra. Astagfirullahaladzim, Pra. Ibu juga deg-degan, Pra. Zikir. Zikir. Udah kita Islam lagi nih ya? Atau masih Kristen? Ini, lihat. Lo zikir apa tuh, Pra? Temennya si Habib. Namanya siapa, Pra? Lihat. Aku nggak kelihatan, Pra. Tapi siapapun namanya, mau dia kasih nama kancing, kalau berkaitan dengan Nabi Isa, tak ada yang mempertuhankan Nabi Isa. Apalagi kalau cuma buku-buku apa kayak namanya? begitu. Itu disirah. Itu benar aku nambahin ya. Disirah. Paulus itu dia dia menuhankan Allah dan juga dia tidak menyembah Nabi Isa. Ini gue bawa Betul sekali. Makanya tema saya tadi siang kepada orang Kristen, ada tidak kemudian Paulus mengajarkan menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus, ada enggak? Ada enggak perintah Paulus mengibadahi? Ada enggak perintah Paulus mengibadahi, mempertuhankan Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Bang Juma denger dulu. Jadi kalian aja ini yang menyembah orang. Bang Juma denger dulu, Bang. Nah, sini kita buka di sini ya. Aduh parah. Enggak, denger dulu, Bang. Denger dulu. Dengar gimana? Itu sebenarnya teman Paulus ya, Paulus yang di Islam ya, Paulus yang di Islam ya. Kita buka Paulus nih, Paulus. Enggak, Paulus. Saya pas itu kemana? Enggak, kok tadi si Metatron enggak digedein, Bro? Gedein dulu, Bang. Bang, gedein dulu. Yang dibangun. Nah, ini Paulus mau membunuh Al-Masih nih di Islam, ya. Saat Paulus mendengar berita Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Paulus bertemu Al-Masih. Suaranya gedein dikit Mas Edwin. Pakai otak, Bang. Itu kan udah gede, Bang. Saat Lanjut, Pak. berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus. Ini Paulus Islam ya, bukan yang di Kristen ya. Lalu memukul wajahnya Paulus dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Mengetahui situasi yang terjadi, terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih. Mati banget. Di mana Paulus kemudian di situ mengatakan menyembah Yesus? Di mana? Betul. Ini Paulus Gitu. bikin Ini gereja. gue bawain nih yang itu Paulus. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Di mana? Di mana tuh tunjukkan. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Di dalam kitabmu saja itu tak ada Paulus mengajarkan mengibadahi Yesus.
Iya, mana? Oke, silakan Anda tunjukkan kemudian. Di mana di situ Paulus mengajarkan mengibadahi Al-Masih? Di mana? Halaman berapa? Halaman berapa? Suara kita hancur, Pak. Halaman berapa? Maka bersimpulah kemudian Paulus menyembah Al-Masih. Bang Juma dengar dulu, Bang. Bang Juma dengar dulu, Bang. Segala Dengar dulu, perbuatan Bang. selama ini Dengar dulu, kalau beriman padanya Al-Masih. Itu beriman kepada Al-Masih Paulus. Sementara kalian nggak beriman kepada Al-Masih, kan lucu. Ketemu sama Al-Masih. Paulus beriman kepada Al-Masih, kalian beriman kepada Yesus. Berarti Rasulmu ada yang namanya Paulus ya? Parah. Enggak, berarti ada. Nggak ada kami di Rasul Paulus. Apa-apaan itu? Ini kenapa? Di mana di situ tertulis Rasul Paulus? Mana kata Rasul? Mana Rasul Paulusnya? Mana? Mana Rasul Paulus tertulis? Mana? Mana kata Rasul Paulus di situ? Mana? Itu Bang. Tadi, Iya, Bang, saya tadi. tanya Rasul Paulusnya tertulis mana coba? Tunjuk, Pra. Mana? Paulus. Ya. Mana kata Rasulnya? Ini buku yang menceritakan tentang Mana kata Rasul? Bang. Mau ngelek. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kemudian menceritakan Paulus itu menyembah Yesus. Bang Juma, itu dengar dulu. Di Kristen malah memfitnah Paulus mengajarkan kalian itu menyembah Yesus. Sekarang Anda membawa tafsir Bukhari katanya, Ibnu Katsir. Mana buktinya di situ? Dapat gua. Paulus disebut Rasul mana? Ini guru dapat gua. Ya ini Paulus versi Islam ya. Memalukan. Tewas mereka ini. Nah, di sini Berarti Islam membela Paulus. Di sini. Sekarang Paulus ada nggak mengajarkan kalian beribadah menyembah anak orang? Ada kan? Ini. Sedangkan kitab-kitab yang berisi syariat Isa Al-Masih yang berasal dari para pengikut setia Isa berjumlah 4 naskah. Surat-surat umum yang terdiri dari 7 surat dan surat ke-8 Praseis berisikan kisah-kisah para nabi dan rasul. Surat Paulus sebanyak 14 surat, surat Aklimantus yang berisi tentang hukum-hukum dan surat Abu Galmises yang memuat mimpi Yohanes bin Zebede. Sikap para kaisar terhadap syariat ini berbeda-beda. Kadang mereka menggunakannya dan menghormati penganutnya dan terkadang juga meninggalkannya, bahkan tidak jarang mereka membunuh dan menyiksa para penganutnya hingga datanglah Kaisar Konstantin yang mengadopsinya. Akhirnya para kaisar Romawi ini pun menjadi Kristen. Nah, jadi kaisar Romawi ini menjadi Kristen nih ya. Kita lihat lagi nih pertentangannya. Pemimpin agama ini dan pengurus lembaga-lembaga keagamaan mereka dinamakan Al-Batrak Petrus. Dialah pemimpin tertinggi agama Kristen dan pengganti Isa Al-Masih. Ia berwenang mengirim para utusan dan delegasinya ke seluruh pelosok negeri yang dikuasai bangsa Kristen. Para utusan tersebut mereka namakan Al-Uskuf. Nah, lu perhatikan di sini, utusannya Yesus ini dipimpin untuk mendakwahi agama-agama Kristen. Jadi agama Kristen itu udah duluan ada, lalu kemudian utusan-utusannya Nabi Isa ini dia mendakwahi orang-orang Kristen ini. Selamat datang di kebenaran. Ini yang disebut Al-Uskuf, utusannya Nabi Isa. Dar, selamat datang di kebenaran, my friend. Tidak ada ya. Paulus mati di sini Gurunda. Menyembah ibadah, nggak ada mengibadahi Yesus itu nggak ada. Itulah kenapa Paulus di dalam Islam itu dia tidak menuhankan Yesus gitu loh. Baca, ini tafsir siapa? Ya kita udah paham itu udah benar itu kita sama. Udah paham, udah ngerti pun. Udah benar itu. Dibantu oleh korespon. Apa masalahnya? Ini lihat di sini Kaisar Romawi kelima dan merupakan kaisar yang banyak membunuh para uskup. Siapa para uskup di sini? Uskup di sini adalah utusan-utusannya Isa. Anjir tewas lu di situ. Rasul yang ketiga siapa? Ya, Paulus terserah. Nah, sekarang apakah Paulus ini mengajarkan beribadah menyembah Al-Masih? Buktikan, benar banget. Buktikan. Ayo, gitu loh. Ya, tunjukkan Paulus menyembah Yesus. Buktikan. Tunjukkan Paulus menyembah Al-Masih mana? Tunjukkan Paulus itu apa namanya? Tunjukkan Paulus itu melayani Yesus. Gitu silakan. Ayo. Mana? Rasul yang namanya Paulus. Yang mana? Ini ada di Nggak ada disebutkan bahwasanya dia itu beribadah. Mana dia menyembah kepada Al-Masih mana? Ada rasul yang namanya Paulus atau Paulus? Itu dikatakan sebagai utusan Nabi Isa. Guru nggak ada kaki Korintus. Bacain Arabiknya, weh. Itu bukan rasul itu, weh. Lu gimana sih? Rasul yang ada di dalam Islam nama rasulnya ya rasul ya. Rasul. Lu kaki Korintus ini. Kita buka data. Arabnya jelas ya. Nah, itu mana bahasa Arabnya mana? Mana bahasa Arabnya mana? Nah, 14 ya? Saluna. Mana rasul di situ mana? Mana rasul? Mana? Apa itu artinya itu utusan? Mana? Iya. Mana rasulnya mana? Rasul itu apa, Bang? Mana itu Mursalun itu bukan rasul. Mursalun itu utusan dalam, Bre. Untuk mengerti bahasa Arab aja kasihan. Aduh, ini lucu banget. Kita kalau suara kita sekarang begini, itu kan tafsir. Itu kan tafsir. Nah, sekarang coba kau tunjukkan di mana Paulus itu menyembah Al-Masih. Ayo. Enggak, itu ada Mursalun bernama Paulus, Bre. Itu kalau Edwin mau jujur harusnya itu Mursalun bukan Rasul. Jawab dulu. Berarti Allah pernah ngutus orang yang namanya Paulus?
Loh. dia rasul atau bukan? Enggak, itu Ditafsir bukan itu. Allah, itu ditafsir, itu bukan Allah itu. Enggak, Bang. Aduh, parah. Enggak ada di surah Yasin, Paulus enggak ada. Ibnu Katsir, kamu Enggak, tadi Iya, itu Ibnu Katsir, Ibnu Katsir baru ada gitu loh. Harus jujur. Tafsir itu sama Talmud. Kedudukan tafsir itu sama seperti Talmud. Kamu percaya tafsir, kamu percaya Talmud. Cerita tentang Yesus, percayalah itu Talmud, itu tafsir. Ya. Nah, Ya udah, sekarang ya tunjukkan udah. aja deh. Ah. Finalnya, Paulus menyembah Al-Masih. Mana? Tunjukkan ke kita. Ya, mau di tafsir Al-Quran, mau di hadis, mau di perjanjian baru, kayak silakan ditunjukkan dah. Nah, tunjukkan. Silakan ditunjukkan dah. Paulus itu Paulus. menyembah atau mengibadahi Yesus. Kalah kita kalah. Mana? Kalah kita. tadi bikin gereja, dia tidak. Dia bikin gereja bukan nyembah dong, itu namanya kontraktor. Ayolah. Aduh, parah ini orang. Nih, kita kalah deh. Kalau lu bisa membuktikan Paulus dalam perjanjian Paulus baru itu menyembah. menyembah atau melayani Yesus, Gua boleh ngomong kalah nggak? deh, kalah Gua boleh kita. ngomong nggak? Gua boleh Iya, ya ngomong silakan. Ya, Ayo, kalah silakan. Kita tunggu ya dalilnya ya. Bukan datang Paulus loh, dia bikin Mana? Iya, gereja ya boleh. Nah, di dalam gereja itu tunjukkan dia menyembah atau mengibadahi Yesus lah. Kalah kita. Ayo. Supaya cepat. Bukan bang. orang ada Bukan. rasul. Iya, dia mursal di dalam apa di dalam tafsirnya kan dia mursal Ya, gitu. Jangan utusan- dilantik jadi utusan Nabi rasul. Isa. Mursal. Ya, bukan Enggak, rasul. Nah. maksud kami gini loh. Tadi itu kata Paulus di situ posisinya dia sebagai apa bang? Mursal. Utusan. Kan disitu dibilangnya mursal lu. Utusan dia. Diutus sama siapa bang? Utusan Nabi Isa. Jadi Isa alaihissalam mengutus dia. Mengutus muridnya. Salah satunya Paulus. Itu tafsir. Jadi, Ketika yang benar- kemudian Nabi Isa mengutus Paulus, Aku belum Paulus paham. diutus Aku belum untuk paham. mengajarkan orang-orang menyembah kepada Allah dan merasulkan Nabi Isa gitu. Enggak, aku belum kelar. Nah, sekarang di kitabmu nih saya tanya, ada Aku belum nggak kelar. kemudian Paulus Aku itu belum kelar. mengajarkan Aku belum- kalian menyembah, Bang mengibadahi Juma. Yesus? Ada nggak? Bang Juma, aku belum kelar. Ya enggak gini, kalau lu pengen Islam kalah, tunjukkan dalam apa kayak tafsir Islam atau perjanjian pengen- baru. justru Paulus aku pengen ini, Islam Paulus yang menang. kalian ibadahi, Bukan, ibadahi. bukan. Ah, Gini, di Bang. mana dia Bang, menyembah dan beribadah kepada Yesus gitu. Kalau ada kita kalah. Kalah kita. Mana? Aku berharap kamu menang justru. Tapi gini bang, aku Justru Lah kalau iya, ini Anda gua membawa menang ini posisinya karena tidak terbukti Paulus menyembah Yesus kan? bukan gini bang. Aku Loh, tahu. bukan, berarti menyembah Yesus di mana? Di mana? Biarkan. Enggak juga. biarkan Ya gua- udah kalau gitu lu Islam. Bukan. Biarin gue. Bukan, berarti Paulus menyembah Yesus. Enggak. Gimana? Dengar dulu bang. Biarin gue jelasin Elah. dulu. Enggak, biarin gue kelarin dulu statement gue. Ya udahlah sok. Nih, oke, denger ya. Paulus ini berarti utusan siapa nih? Nabi Isa kan? Kan tafsirnya Nabi Isa. mengatakan, lalu Nabi Isa mengutus, mursalun. Terus Allah. Berarti bukan Allah yang ngutus. ya bukan anak, kan ceritakan Nabi Isa di situ. Bukan Allah ya. Bukan Allah. Oke, kita buka ayat 28 ya. Iya. Sama. Lanjut. Ya gas lah, siap lah. Ya ini Bukan kalau Allah, kan ya. mungkin bisa bantu Adelian sama Edwin ya untuk membuktikan Paulus itu menyembah dan beribadah kepada Yesus. Sambil kita lanjut terus topiknya lah. Kalian ini kan cuma modal. Ini gue udah berkenosis loh, gue udah mengosongkan diri di sini loh. Sarin. Oke, ini surat Yasin ayat 28 kelanjutan kematian tadi seorang uskup. Nah, Iya ya. menurunkan ya nih saya baca. Dan setelah dia meninggal, Habib An-Najjar meninggal, kami Iya. tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit. Ini kami di sini siapa Zuma? Allah jelas. Berarti ini utusan? Nah, jadi Anda maksudkan itu Paulus dari langit diutus gitu? Habib ini utusan siapa? Enggak. Loh enggak, itu ayatnya memang masih menceritakan tentang Habib atau gimana? Gitu loh. Kenapa loncat-loncat ini dalilnya, Bre? Ini menceritakan tentang Habib botol. Yang mana? Waduh, emosi dia. Kocak. Nah, itu yang mana? Yang mana? Ini yang tadi uskup tadi. Astaga. Lah tadi Paulus Coba lihat. Habib ini Coba tunjukkan apa hubungannya coba. Coba apa hubungannya tuh? loncat dia. Jadi sekarang kita bahas Habib lagi ya. Kita bahas Habib lagi, Gurunda. Fokus lah. Kamu Iya enggak, nomor ayat 28 ini apa hubungannya dengan Habib itu? Bang Juma dengar dulu. Coba. Bang Juma dengar dulu. Habib tersebut meninggal dan dikatakan di sini, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Nah, Habib tadi adalah orang Israel. Ya. Dan kami tidak perlu. Bentar, kok nyala ini? Loh, kemana dia? Tadi Paulus, lari lagi ke Habib, anjir. Apa maunya ini kawan-kawan ini? Bang, kamu diam dulu. Enggak, kamu diam dulu. Dan kami tidak. Udah ya Paulus beres ya. Kita Habib nih sekarang, kita ke Habib ya. Ini empat orang ini Bang Kores, kamu diam dulu, Bang. Kamu diam dulu. Di sini Habib itu meninggal, tapi Allah mengatakan kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaum apa? Israel tadi. Dan kami tidak perlu menurunkannya. Di dalam tafsir ini, jadi rasul terakhir yang diturunkan kepada orang Israel, ini adalah Habib An-Najjar. Coba kamu jelaskan. Kami di situ siapa? Allah kan? Berarti Habib ini adalah utusan siapa? Kalau dia bukan utusannya Allah, kenapa begitu penting si Habib ini diceritakan? Di mana diceritakan bahwa dia itu adalah di mana? Itu loh, Bang. Di mana dikatakan bahwa dia itu adalah rasul, utusan Allah di mana? Gimana? Di mana? Ya di mana?
Mana ada dikatakan seperti itu, nggak ada. Oh, Alamak. Bang Cuma. Inilah bang. Aduh, parah. Kacau lah bang, parah bang. Parah bang. Ini itu udah tertulis bang. Itu Habib. ketakar lah. Nggak bener loh bang. Berarti sekarang Paulus itu utusan Allah bukan? Aku mau nanya bang Juma. Utusan Nabi Isa alaihissalam berdasarkan tafsir tapi tidak berdasarkan Al-Quran. Kau udah selesai tadi. Iya, di Ibnu Katsir, di Ibnu Selesai Qayyim itu. gitu. Oke, baik sekarang aku nanya ya. Berarti Terus menurut Anda mau ngapain? Kalaupun Aku Paulus itu adalah utusan Nabi Isa, dia tidak mengajarkan menyembah Nabi Isa. Sedangkan nanya, apa tujuan Bang. Anda mengambil kata Paulus ini untuk Paulus? Bang. Paulus Bang. mengajarkan apa di dalam kitab saudara? Apakah dia mengajarkan menyembah Yesus? Kan tidak ada juga. Lalu bukan gitu bang. Jadi yang ngajarin kalian menyembah Yesus siapa? Enggak, aku mau nanya Paulus Sisa di waktu situ. 1 menit 30 detik. Ya jadi ini ya kita langsung cut close aja ya. Apa namanya? Di sini ini bukan dari Al-Qur'an, bukan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengutip perkataan Dari Ibnu Paulus. Jurais gitu. Tapi ini terus saja dicomot-comot supaya itu Allah yang bilang. Nah, di sini ya. Ibnu Jurais setelah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Sulaiman dari Syuaib Al-Jimai yang mengatakan bahwa nama kedua Rasul yang pertama itu adalah Syam'un dan Yuhana, sedangkan nama Rasul yang ketiga ialah Paulus. Ini Ibnu Jurais kawan-kawan. Itu atas jurasnya Nah, siapa bang? kalau gua rasa sih kawan-kawan Kristen mending di belakang kitab Wahyu ditempel tuh segala hadis dari Ibnu Jurais gitu loh. Dipanggil menjadi Ya, kalau mau sih kayak gitu kawan-kawan. Ya. Kok dibalik bang? Kok jadi Ini dibalik? mau apa lagi nih? Jelas ya? Nah, Berarti siapa? menjiplak surat Roma 1 ayat 1. Selesai. Di mana surah Yasin ada menjiplak surat Roma gitu? Kacau. Ya itulah diterima ya kawan-kawan ya. Tapi ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kawan-kawan Kristen sudah mengakui tidak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga, walaupun dia sudah menyembah Yesus. Berbeda dengan Al-Quranul Karim yang menyatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Nabi, bayi-bayi dan orang yang syahid itu sudah ada di sorga. Mantap. Iya, keren banget. Pokoknya keren banget ini, keren abis ini ya debat kali ini ya. Tertib karena emang mereka sering bertemu di Zoom ya dulu waktu zaman dulu ya. Mohon untuk teman-teman jangan ini ya, teman-teman yang di bawah jangan terlalu sarkas ya. Kita di sini hanya Sebentar. berbagi. Aderian kemana ya? Kepetal kali. Kepetal. Marah dia. Kena report nggak tahu juga itu ya. Sebelum ke closing statement saya umumkan. Ada Rion gitu dia, kalau habis dialog marah dia. Nggak tahu kenapa. Mungkin kepetal Bang Kores, mungkin sinyal. Oh iya. Jangan framing. Ya besok di roomnya, insya Allah ya besok di roomnya Gurunda Juma ya besok ya. Di Besok hari sahabat apa Bang- ini besok ya? Besok hari. Besok apa ya? Rabu ya? Rabu. Ya, Kelihatannya besok. Bisa nggak ini hari Kamis tuh? nggak apa-apa. Besok ada kegiatan soalnya. Ya nggak apa-apa, nanti biar di room saya juga nggak apa-apa kalau besok Oke. ini. Soalnya diadain 2 sesi ya Mbak Sion, siang sama malam ya besok. Besok yang siangnya insya Allah Uniripa sama Bang Jibril ya narasumbernya. Nanti malamnya bisa Bang Juma entah sama siapa. Ya sebelum ke closing statement mohon dibantu di follow-follow narasumber yang di atas dan di tab-tab layarnya ya. Pak Putri Sion sebelum ke closing statement ada yang mau disampaikan silakan. Nah, nanti evaluasinya adalah sangat ini ya tertib ya untuk saat ini, mudah-mudahan tidak mengecewakan dari dua belah pihak gitu ya. Dan juga kepada para penonton gitu. Mungkin evaluasi nanti suara dari Prof Meta ya. Jadi tadi kecil ketimpa sama Bang Zuma dan juga Kores gitu ya. Itu nggak apa-apa kalau itu derita emang nggak kebeli shortcut ini si Prof. Ya harusnya bisa disiapkan nanti mungkin dia supaya Evaluasi nanti habis closing dong kayak mana sih ini yang punya acara. Evaluasi Iya, dibahas bareng penonton. aja ini juga. Ya silakan Bang Metaton untuk Oke, closing silakan. statement 10 menit. Si Ade aja, aku tunggu si Ade. Ade belum datang. Lagi internet Iya, lagi. Adrian belum muncul lagi nih. Oh kalau gitu Udah tunggu berdebu dulu. soalnya. Mesin waktunya tunggu dulu, ngobrol aja dulu Bang Kayapa sama Gurunda Juma atau sama Bang Kores, silahkan debat lagi aja sambil nunggu ada Rio. Waduh, jangan nanti marah-marah lagi dia. Saudaranya udah kabur juga ntar sih ini enggak. Iya, Closing gini kita. aja, Dek. Closing aja sendiri aja, Dek. Gak apa-apa. Satu aja yang closing. Satu Iya. aja, Win. Closing aja Win, satu aja Win. Mas Edwin, closing aja dulu. Tunggu si Rion aja, nggak apa-apa, bentar. Oh, Rion yang closing katanya. Kenapa nggak ada datanya buat closing? Jangan gitu dong. Enggak. Pasti ada lah. Silakan Nggak aja. ada. Nggak usah terlalu lama. Bagus kok, ada. Edwin bagus kok, Edwin. Diundang podcast Saya loh. tahu. Jadi Nabi Isa sama Tunggu si Rion, Yesus sama ya. tunggu. Saya hargain teman saya dong. Masa Kita tunggu Rion ya. Sambil nunggu Rion kita ngobrol-ngobrol ngisi waktu soalnya kan di YouTube juga ada. Gini dong, dari apa namanya dari IO-nya besok siapa yang maju gitu kira-kira udah ada belum? Besok dari Muslim yang siangnya Uniripa sama Bang Jibril. Kalau Oh, dari mantap. katanya nanti disetting dulu. Topiknya apa? Belum. Oh, oke. Gampang kalau topik. Nanti malamnya bisa Gurunda Juma, Gurunda siapa? Besok saya ada kegiatan kayaknya. Kalau tidak saya pasti kontak besok. Ya. Alhamdulillah. Gurunda Iya. malam. Kalau malam, ya mudah-mudahan bisa.
Cuma saya bingung tadi Gurunda, jadi Saulus ini diutus sama tafsir gitu ya? Dari dulu itu penyakit lama itu. Penyakit lama. Oke, nanti ini sebenarnya ada beberapa juga dari Kristen yang mau ketemu sama untuk berdiskusi sama teman-teman API juga ya. Jadi kayak Bang Ardiansah juga tadi udah mau, ada yang minta ya untuk Bang Ardiansah. Nanti untuk teman-teman Kristen yang misalkan memang mau berdiskusi lintas agama seperti ini, nanti boleh kontak-kontak juga atau Putri yang kontak ya. Kalau memang ada permintaan. Put, Boljong udah dikontak? Udah, nanti paling siapa Nathan ya kalau nggak salah. Jangan si Papa Jahat itu ini, si Papa Jahat itu mulutnya 2. Kenapa sih nggak boleh gitu? Kalau misalkan Papa Jahat mau, terus dari API juga ada, maju aja gitu Enggak, dia kan. mulutnya 2. Enggak, dia mau bahas apa? Ini topiknya bini kabur. Apa yang dibahas? Apa ini? Ya, soalnya ada kenapa gimana? Ada Gurundanya Juma tuh di bawah itu, nanti juga pengen ajak diskusi sama Itu Ardiansa. Gurunda cuma versi Kristen itu. Iya, itu dia. Kok ada versi Kristen? Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Jadi kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data yang mereka bawakan, apakah semuanya itu sesuai dengan subtema perdebatan mereka di hari ini, dan apakah juga data-data yang mereka bawakan serta narasi dan argumentasi yang mereka nyatakan, apakah itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan luar biasanya kita melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini, dia sangat dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia bawakan. Bahkan setiap pernyataan-pernyataan, bahkan juga pertanyaan yang dilontarkan kepada dia bisa dengan baik, dengan jelas, dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya menjawab setiap pernyataan dan juga pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz Suma, sehingga hal ini mengakibatkan Ustadz Suma sendiri menjadi kepanasan. Karena apa? Karena seharusnya data yang dibawakan oleh seorang apologet Kristen ini tidak perlu lagi dibantah kebenarannya seperti itu, tetapi kita bisa melihat bagaimana Ustadz Suma ini terus berusaha untuk menyerang apologet Kristen ini dengan data-data yang dia bawakan yang seharusnya itu tidak bisa juga dibuktikan kebenarannya seperti itu. Dan kalau saya melihat sepanjang perdebatan atau diskusi berlangsung ini, Ustadz Suma ini cara dia untuk menyerang orang lain itu dia dengan mengeluarkan bahasa-bahasa yang mungkin bukan kasar, akan tetapi dia seperti membesar-besarkan suaranya, seperti dia yang lebih mengetahui, bahkan data yang dia bawakan itu lebih benar mengenai iman orang Kristen seperti itu. Karena kalau kita melihat bahwa pemahaman dari Ustadz Suma sendiri tentang kekristenan, tentang siapa itu Yesus Kristus, itu masih jauh akan tetapi sama sekali dia tidak memahami sama sekali seperti itu. Masa dengan mudah seorang yang tidak beriman dan berkeyakinan kepada Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Alkitab, dengan begitu mudah mereka mengetahui tentang dan melontarkan suatu tuduhan bahwa mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Bahkan juga kematiannya itu suatu kehinaan bagi mereka seperti itu. Kan ini kan lucu. Seharusnya Ustadz Suma ini dia harusnya belajar sungguh-sungguh jikalau dia ingin mengetahui siapa pribadi Yesus dan karya keselamatan yang telah disediakan Allah untuk umat manusia. Seharusnya dia membaca Alkitab secara keseluruhan, membuka hatinya supaya dia mengerti dan memahami maksud dan tujuan Allah untuk mengutus Yesus Kristus untuk ke dunia, untuk mencari setiap manusia yang terhilang dan diselamatkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Akan tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ini bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Maka dari itu baiklah kita juga terus berdoa untuk mereka yang selalu memusik-musik iman kekristenan, yang selalu mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Kita berdoa supaya mereka sendiri melakukan perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, supaya mereka bisa melihat bahwa jalan kebenaran, jalan yang hidup hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita terus berdoa supaya teman-teman para apologet Kristen mereka terus diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat yang berasal dari Tuhan untuk mereka memberitakan kabar sukacita, kabar gembira dan kabar keselamatan bagi setiap orang yang
belum percaya bahkan mengenal siapa Yesus Kristus, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.